Bagaimana Islam memandang inflasi, penurunan nilai mata uang dalam hal hutang piutang? Bukankah hutang 1 juta yang dibayar tahun depan nilainya sudah turun? Jadi yang saya tahu Allahu alam, tetap saja Islam 1 juta kita utang 10 tahun lalu, ya dibayar 1 juta, gitu kan? Dibayar 1 juta. Walaupun nanti nilainya sudah turun. Allahu alam, itu memang sudah begitu. Kalau uang ya, bentuk uang, berapa yang kita pinjamkan begitu yang dikembalikan sesuai dengan misal orang pinjam di zaman Nabi SAW 1 dirham. Ya, di awal hijrahnya Nabi SAW ada yang bayar tahun 7 Hijriah, tahun 7 Hijriah. Mereka tetap membayar dengan 1 dirham, tidak ada perubahan walaupun sebenarnya berbeda nilainya dengan 7 tahun yang lalu. Kecuali dalam bentuk benda, kata para ulama. Memang benda itu dasarnya bernilai. Misal dulu membeli tanah dengan nilai 1 juta. Sekarang tanah itu sudah bernilai 10 juta, gitu kan. Pada saat kita membeli tanah atau meminjamkan uang untuk beli tanah tersebut, kita memberikan syarat misalnya, nanti pada saat tanah ini saya mau dibayar utang kamu ini dengan syarat kamu nanti kalau sudah menjual tanah itu dan dinilai dengan nilai pada saat kamu jual misalnya, gitu kan. Tetap 1 juta, tapi nilainya nanti pada saat penjualan, gitu kan. Jadi itu mungkin Allahu alam masih ada celah di mana dia dibolehkan. Tapi setahu saya tetap saja sama, gitu kan, kecuali benda. Sama halnya emas yang bernilai, gitu kan. Kita pernah pinjamkan 10 gram ya dikembalikan 10 gram walaupun misalnya sekarang nilainya kalau di rupiah lebih mahal. Sudah begitu. Dalam undang-undang perpajakan yang masih kurang bayar ditambah bunga saat ditagih. Bagaimana pandangan syariat tentang ini? Bolehkah bunganya tidak kita bayar? Setahu saya memang tidak boleh, itu riba. Itu adalah riba dan tidak boleh sebenarnya. Masalah kasus pemerintah kita melakukan yaitu pelanggaran syar'i. Secara syar'i nggak boleh. Kalau masalah orang tidak mau bayar bunganya, ya itu hak Anda. Itu memang riba. Kita sebagai muslim boleh saja tidak patuh pada hal ini ya. Dan kita bisa membahasakan, setahu saya seseorang warga negara Indonesia itu masih bisa kantor pajak dan negosiasi, ya kan? Itu bisa disampaikan. Saya tahu ada beberapa orang yang memang terlambat pembayaran pajak kena bunga, lalu mereka negosiasi kalau mereka tidak mau bayar bunganya dan mereka cuma bayar pokoknya dan dibayar langsung semua pokok yang tertunggak, maka itu tidak ada masalah, bisa dimaafin. Apakah boleh menjawab salam ketika kita membaca Al-Quran, sedang berdoa atau sedang berzikir? Boleh saja, yang penting jangan sholat. Karena kalau lagi sholat, kalau dalam ibadah ya, nggak boleh bicara kecuali bacaan sholat, gitu kan? Begitu pula tidak itu kalau dalam ibadah. Kalau di luar ibadah, di tempat-tempat yang kita dilarang untuk menyebutkan nama Allah, seperti mohon maaf azzakumullah, semoga Allah muliakan anda semua, itu di WC, ya itu tidak dibolehkan menyebutkan nama Allah. Maka di sini tidak boleh kita menjawab salam. Itu kalau di tempat yang dilarang. Kalau dalam ibadah cuma dalam sholat saja yang kita tidak boleh menjawab salam. Di luar itu boleh saja. Lagi mengaji orang salam, kita berhenti sebentar jawab salamnya, lalu lanjut lagi ayatnya, nggak ada masalah. Begitu pula dengan berdoa dan seterusnya. Bolehkah kita mencabut tanaman yang tumbuh sembarangan dan tidak beraturan? Boleh kalau untuk merapikan, tidak ada masalah. Rumput-rumput liar itu dibolehkan, tidak ada masalah. Itu sudah disepakati oleh para ulama, kecuali di wilayah Haramain. Di wilayah Mekah dan Madinah itu darurat sekali baru dicabut. Sebagaimana kita tahu di wilayah haram tidak boleh dicabut sembarangan pohonnya, tidak boleh dibunuh hewan-hewannya kecuali dalam keadaan darurat. Apa hukumnya bersiul? Nggak boleh. Ya, ada larangan dalam hadis itu. Bersiul itu tidak dibolehkan. Kalau ada yang mengatakan siul itu karena memanggil syaitan, itu tidak ada dalilnya. Tapi bersiul secara umum itu dianjurkan untuk tidak dilakukan karena itu adalah simbol orang-orang non-muslim. Sama dengan tepuk tangan. Yang saya tahu bersiul dan tepuk tangan dua-duanya dilarang. Dua-duanya dilarang. Diambil juga daripada tradisi orang-orang kafir Quraisy. Mereka kalau tawaf di Mekah, kata Allah di Ka'bah, kata Allah SWT, illa muka'an wa tasdiyah. Mereka itu muka dan tasdiyah. Muka itu sebagian ulama mengatakan bersiul. Jadi orang Quraisy itu kalau tawaf mereka sambil bersiul dan sambil tepuk tangan. Allah SWT mengharamkan itu dilakukan, gitu kan? Baik itu dalam keadaan memang lagi tawaf atau secara umumnya bagi muslim, seorang muslim. Masya Allah. Akhwat ya, ini ikhwah mentang-mentang sudah duluan pertanyaannya, akhwatnya yang disalahin.
Apakah sah wudhu dan sholat seseorang yang bertato? Sah, nggak ada masalah. Sudah saya jelasin kan? Dia bertato itu hukumnya melanggar agama, haram. Ini nanti baru tambah nih. Tambah pertanyaan 3 lembar, Masya Allah. Jadi sah saja dia menato dirinya berdosa. Tato itu sendiri nggak boleh, itu kan dilarang, merusak badan. Itu tidak dibolehkan, memasukkan tinta dan seterusnya. Tapi apakah sah sholat dan wudhu orang yang bertato? Sah, nggak ada masalah. Karena tidak masuk dalam hal-hal yang membatalkan sholat. Yang batalin sholat kan jelas, tidak ada wudhu, ada najis di badan. Gitu. Tato itu bukan najis. Jadi ini bukan berarti membolehkan tato ya, karena tato itu ada bab sendiri, dilarang. Gitu kan. Apakah apabila kita melihat kucing ditendang, bolehkah kita membalasnya? Nanti Tuhannya yang balas, Allah Subhanahu wa taala. Enggak usah Anda. Hanya tendang-tendangan berlanjut lagi. Ustaz, ada berapakah jenis bid'ah itu? Lalu bagaimana caranya mengajarkan teman bahwa bid'ah itu berbahaya? Karena teman Ana setiap Ana share tentang hadis-hadis yang membicarakan bahwa beberapa perbuatan yang sekarang beredar itu bid'ah, Ana selalu dicelahnya, Ana dibilang sedikit-sedikit bid'ah. Anda kayak Wahabi aja. Jadi sudah saya jelasin, bid'ah itu dari siapa? Perkataan bid'ah? Hah? Dari Nabi Muhammad SAW. Bukan dari lidahnya dai-dai, bukan. Saya dan teman-teman dai ini hanya menyampaikan hadis Nabi. Kan Nabi bilang, hadis yang terkenal hadis irbat dalam hadis sahih. Alaikum bisunnati wa sunnah khulafa'ur rasyidin mahdina min ba'di addu 'alaiha bin nawajid, gitu kan? Berpegang teguhlah pada sunnahku, semua tuntunanku, kata Nabi, dan tuntunan para khulafa'ur rasyidin Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali, dan berpegang teguhlah pada sunnah-sunnah itu walaupun dengan harus gigi geraham kalian. Karena Nabi tahu nanti pada akhir zaman ini akan berat orang pegang sunnah Nabi, gitu kan? Akan dicela, akan dihina dan seterusnya. Kemudian beliau mengatakan wa iyyakum wa muhdatsatil umur, dan hati-hati kalian dengan perbuatan-perbuatan yang baru dalam ibadah. Ya, muhdatsat ini begini, perbuatan ibadah yang tidak punya tuntunan wahyu, itu muhdatsat. Hati-hati kalian dengan perbuatan yang kalian anggap ibadah padahal bukan ibadah karena nggak ada tuntunan wahyunya, gitu kan? Terus beliau mengatakan fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, kata Nabi. Semua perbuatan ibadah yang tidak punya tuntunan wahyu itu adalah perbuatan baru dalam agama. Bid'ah itu perbuatan baru dalam agama yang Nabi nggak pernah contohin dan juga sahabatnya. Terus Nabi bilang apa? Wa inna kulla bid'atin dhalalah. Semua bid'ah itu membawa pelakunya pada kekeliruan dan kesesatan. Nabi yang sabda itu. Nabi kita yang berbicara hadis sahih. Lalu beliau mengatakan wa inna dhalalatin finnar, dan kekeliruan dan kesesatan dalam ibadah, buat ibadah yang tidak Allah perintahkan dalam Qur'annya dan juga Nabinya contohkan dalam sunnah, akan membawa pelakunya pada api neraka karena sia-sia. Jelas sabda Nabi. Dalam hadis riwayat Muslim yang lain kata Nabi SAW, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa raddun aw mardud. Siapa yang berbuat ibadah yang tidak kami contohkan akan ditolak atau tertolak. Jelas sekali. Ngapain repot-repot ibadah yang tidak ada tuntunannya itu, yang ada tuntunannya aja sudah repot dikerjakan. Jadwal kita tuh rutin sudah ada yang ada sunnahnya, ada qobliyah subuh, ada subuhnya, kemudian ada zikir pagi. Coba jaga tuh. Saya tanya ikhwah di sini yang sudah rutin jaga ma'thurat zikir pagi, tiap hari rutin kan terjaga on time? Itu aja kita kadang-kadang masih kelepasan, gitu kan? Zikir pagi, habis itu sholat duha sudah nggak? 8 rakaat, udah dikerjain belum? Sudah rutin belum terjaga. Kemudian sebentar kita bekerja sudah duhur, ada qobliyah duhur, ada ba'diyah duhur, itu sudah rutin. Kemudian sebentar istirahat ada qobliyah asar, ada zikir sore. Sebentar istirahat ada qobliyah maghrib, ada ba'diyah maghrib. Sebentar istirahat ada qobliyah isya, ba'diyah isya. Sebentar istirahat ada tahajud. Ini baru yang rutin. Belum tilawah Al-Qur'annya, belum bersedekahnya, belum juga orang sakit, belum bakti dengan orang tua, belum silaturahim, belum banyak. Itu semua ada perintahnya, kenapa nggak dikerjain? Kenapa kok harus repot-repot cari perbuatan bid'ah ini, untuk apa? Itu ngabisin waktu dan tidak diterima, saudaraku, gitu kan? Jadi kalau anda mengingatkan orang masalah bid'ah, kalau anda dikatakan Wahabi, nggak apa-apa nih kalau dibilangin Wahabi, sudah. Orang ingat ini baik sunnah Nabi kok malah dibilangin Wahabi. Nggak pernah ada istilah Wahabi di zaman Nabi.
Semua ustadz subhanallah yang dikatakan Wahabi pasti lisannya mengatakan qala Rasulullah, dikatakan Wahabi. Ya sudah, biarin aja bilang Wahabi deh. Habis gimana, sudah dikatakan Nabi mengingatkan, dia enggak. Nabi enggak pernah kerjain, saudaraku, enggak apa-apa. Loh subhanallah, nabimu dan kiaimu enggak pernah buat, kamu berani mau buat, gimana caranya? Buat-buat dalam agama, enggak boleh gitu kan. Ingatin saja, kalau masalah dia bilang Anda ini selalu sedikit-sedikit bid'ah, ya sudah, yang penting kita sudah ingatin gitu kan, supaya jangan salah. Karena masalahnya yang dia buat memang bid'ah, jadi diingatin. Kalau dia buat sunnah, masa kita mau ribut-ribut? Enggak mungkin kan. Ingat, rivalnya sunnah bid'ah, lawannya itu. Artinya orang, kata para ulama, satu mengerjakan perbuatan bid'ah berarti dia mematikan satu sunnah. Kalau orang mengerjakan satu sunnah, dia sedang mematikan satu bid'ah. Udah nggak usah repotin diri dengan bid'ah nih, sunnah aja banyak belum dikerjain, jauhin aja gitu kan. Tugas kita menyampaikan, Allahu a'lam. Bagaimana bila di mall atau pasar kita melihat toko-toko yang menjual pakaian yang tidak syar'i, haruskah kita mendoakan agar toko tersebut tidak lagi menjual pakaian yang seperti dipakai kaum kafir saat ini? Saya kan sudah pernah bilang, menjual pakaian yang Anda anggap tidak syar'i ini, misalnya pakaian yang terbuka bagi wanita, itu tidak semuanya haram ya, nggak semua haram. Bolehkah seorang muslim jual baju dalam wanita? Boleh, karena muslimah juga mau pakai. Di depan suaminya kan dia butuh baju tidur. Masa biar dengan suaminya pakai cadar, sama pakai jubah, nggak mungkin. Butuh itu kan. Jadi tidak spontanitas haram. Bolehkah seorang muslim jual TV? Boleh. Karena TV media bisa dipakai salah, bisa dipakai benar. Nggak boleh diharamkan itu. Kecuali muslim jual khamar, nah itu haram mutlak, nggak boleh. Jadi jangan disalahin kan. Masalah kita mengatakan mudah-mudahan nanti dia bisa menjual baju yang lebih syar'i, ya silahkan. Tapi jangan divonis itu salah ya. Itu tidak salah. Kita harus bijaksana di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya bagaimana sejarah terjadinya budaya Maulid Nabi? Ada yang bilang itu dimulai era Salahuddin, ada yang bilang dimulai dari Bani Fatimiyah. Apakah Bani Fatimiyah itu adalah Syiah? Sudah saya jelaskan panjang lebar nih, tapi saya ingatkan kembali deh. Mudah-mudahan yang sudah sering dengar nggak apa-apa, kupingnya jangan panas ya. Ini mungkin sudah 70 kali saya ulangin sejarahnya nih. Jadi dinasti Fatimiyah, kerajaan Fatimiyah itu memang kerajaan Syiah Ismailiyah. Syiah Ismailiyah yang berdiri dulunya di Maroko, kemudian pindah ke Kairo, ke Mesir. Mereka berkuasa itu di zaman kerajaan Abbasiyah, munculnya mereka itu. Berkuasa di Mesir kalau tidak salah sekitar hampir 200 tahunan, ya kan gitu. Dan memang mereka berfaham Syiah. Pada saat itu masyarakat Mesir berfaham Sunni. Salahuddin Al-Ayyub adalah salah satu panglima perangnya Nuruddin Az-Zinki. Siapa Nuruddin Az-Zinki ini? Nuruddin Az-Zinki ini gubernurnya Khalifah Abbasiyah di wilayah Irak, gitu kan? Di wilayah Irak, di salah satu wilayah Irak lah. Kemudian diutuslah Nuruddin Az-Zinki ini mengutus Salahuddin Al-Ayyub ke Mesir untuk mempertahankan Mesir, karena pada saat itu dinasti Fatimiyah memang sudah sangat lemah. Dan memang pada saat itu pasukan salib akan masuk ke Mesir. Itu kan wilayah kekuasaan Islam ya. Maka datanglah Salahuddin Al-Ayyub ke sana, kemudian dinasti Fatimiyah runtuh. Ya, dengan sendirinya masyarakat Mesir sudah tidak menyukai khalifahnya pada saat itu karena dia memaksa pemahaman Syiah kepada masyarakat Mesir. Kemudian memang pada saat itu pasukan salib akan masuk dan memang mereka tidak bisa lagi punya kekuatan untuk membendung pasukan salib. Maka orang-orang Sun di Mesir menerima pasukan Salahuddin Al-Ayyub, dan Salahuddin ternyata betul berhasil dengan kekuatan militernya melawan pasukan salibis dan dikalahkan oleh Salahuddin. Maka Salahuddin akhirnya dinobatkan oleh Nuruddin Az-Zinki untuk menjadi gubernur di Mesir, dan pada saat itu terhapuslah dinasti Fatimiyah. Salah satu tradisi Fatimiyah adalah membuat acara maulid, dan waktu itu mereka buat 6 macam maulid. Maulidnya Nabi SAW, Hasan, Husain, Fatimah, Ali, dan raja mereka. Dan sampai hari ini di Iran mereka masih buat itu. Sejarahnya itu. Dan awal kisahnya kenapa mereka buat maulid, karena mereka terpengaruh dengan wilayah Romawiyyah yang berada di belakang wilayah Alexandria di Mesir itu. Itu mereka terpengaruh di sana ya dengan orang-orang Romawi, negeri Syam lah sekarang ya, sebagian wilayah Syam itu mereka terpengaruh karena mereka punya hari lahirnya Isa. Maka orang-orang Syiah ini juga menarik untuk mengambil ya hari lahirnya Nabi Muhammad SAW. Lalu mereka buatlah
supaya bukan cuma sekedar hari lahir, dibuat acara, disusunlah zikir-zikir yang seperti kita tahu sekarang. Kemudian mereka melakukannya, banyak orang-orang yang lakukan maulid tidak paham nih. Orang-orang Syiah melakukan maulid, Anda kalau tanya itu yang faham, pada saat di pertengahan mereka baca salawat dan mereka berdiri sambil meletakkan tangan di dada atau di bawah perutnya, gitu kan. Ini kebetulan saya tahu, dulu saya waktu sebelum belajar di Madinah sempat mendampingi salah satu keluarga saya, itu ketuanya waktu itu di Sulawesi Selatan kebetulan. Jadi waktu sebelum itu saya tahu betul apa yang mereka baca dan saya hafal waktu itu ya. Nah pada saat itu ternyata keyakinan mereka, kalau mereka berdiri mereka yakin ruhnya Nabi SAW sedang lewat. Dan ini berbahaya sekali, pemahaman ini berbahaya sekali, secara syar'i tidak ada. Membuat acara maulidnya tidak pernah di zaman Nabi SAW diperintahkan dan para sahabat. Zikir yang disusun juga itu tidak pernah Nabi SAW contohkan. Dan mereka menambah lagi dengan menganggap ruhnya Nabi sedang datang. Maulid Nabi berkembang karena ada perbuatan bid'ah yang Nabi tidak pernah contohkan, maka dihiasi sama syaitan. Dulu orang baca setahun sekali, sekarang dia apa? Baca setiap pindah rumah, setiap mau pergi haji, ada kematian, malam Jumat. Ini maulidnya Nabi berapa kali nih? Loh, hari lahirnya Nabi berapa kali nih ceritanya? Sampai berulang-ulang diadakan. Seperti sudah tidak ada zikir lain kecuali harus melakukan ibadah itu. Bahkan yang kita sayangkan, semoga Allah berikan hidayah, sebagian orang di Jakarta ini jadikan sebagai tempat ajang mengumpulkan duit, gitu kan? Acara maulid diadakan langsung kemudian sumbangan sekian orang masuk biaya dan seterusnya. Ini, dari mana ini? Kalau Anda cinta kepada Nabi SAW, Anda mestinya melawan itu, menolak bid'ah itu, karena Nabi larang, nggak boleh. Kalau kita tanya Nabi pernah acara maulid nggak? Nggak pernah. Mereka sendiri bilang gitu. Saya pernah tanya langsung, nggak pernah. Lalu kenapa Anda buat? Kan ini bagus, rayain hari lahir Nabi. Loh, Nabi mau nggak pernah buat? Nabi sendiri yang terima wahyu dari langit nggak pernah buat, kok kamu bisa buat? Tuh dari mana ceritanya? Tapi kadang-kadang subhanallah syaitan menghiasi untuk sebagian orang dan dia merasa dirinya benar. Ini nggak boleh sebenarnya, sejarahnya memang begitu. Jadi tidak pernah ada perintah dari Nabi SAW, tidak pernah contoh dari para sahabat, dan munculnya justru ya kurang lebih itu muncul di 400 tahun ya setelah Nabi SAW meninggal dunia. Allahu alam, ini atau 500 tahun setelah itu baru muncul acara maulid ini, dan itu juga tidak pernah dicontohkan oleh para sahabat. Dan Salahuddin al-Ayyub akhirnya mengubah. Beliau tanya pada masyarakat Mesir, waktu itu dalam buku-buku sejarah disebutkan, kenapa kalian buat maulid ini? Mereka bilang untuk mengenang hari lahirnya Nabi atau mengenang sejarahnya Nabi. Maka Salahuddin mengubah tradisi itu di Mesir dan membuat sayembara penulisan sejarah Nabi. Maka akhirnya pada saat itulah mulai bermunculan buku-buku tentang sejarah Nabi SAW. Beliau mengalihkan itu, jadi jangan sampai menjadi acara ibadah, tapi sejarah Nabi bisa dikenang dengan cara menulis buku. Allahu a'lam. Bila mana sedang bermain sosial media, bagaimana caranya kita ingkar mungkar terhadap hal-hal buruk di halaman sosial media kita? Apakah hanya dengan doa atau misalnya bisa kita memberikan komentar, "Ukhti jangan lupa tutup auratnya," dan seterusnya? Ya semampunya Anda, gitu kan? Ingkar mungkar harus semampunya, tapi intinya tidak boleh tidak ingkar mungkar ya. Harus kita ingkar mungkar semampunya. Ya, siapa yang lihat kemungkaran pungkiri dengan tangannya, tidak mampu dengan lisannya, tidak mampu dengan hatinya. Anda lihat kondisi Anda sendiri, ya, sesuaikan dengan hadis ini. Ustaz, sebenarnya apa tafsir Illiyin dan Sijjin dalam surah Mutaffifin? Apakah itu adalah kitab amalan baik dan buruk atau ada makna lain? Kitab baik dan buruk. Ya, setahu saya cuma kitab baik dan buruk, gitu kan. Jadi buku amalan baik dan amalan buruk. Di saat negara Yahudi menyerang Palestina, biasanya banyak pesan berantai untuk kita agar muslimin memboikot produk-produk yang sinyalir berasal dari negara Yahudi, yaitu Israel. Karena hal tersebut menurut sebagian orang sama saja kita menyumbang peluru pada Israel. Sebagai orang mukmin, benarkah sikap tersebut kita ikuti? Bukankah Rasulullah SAW saja pernah membeli barang dan berhutang pada orang Yahudi? Kalau memang kita pastikan Anda punya bukti nyata produk tertentu memang yang menggunakan, karena belum tentu semua Yahudi juga memberikan peluru senjatanya. Orang Yahudi itu terkenal sangat cinta dengan dunia, gitu kan? Luar biasa kalau mereka lebih cinta dunia daripada diri mereka sendiri, lebih cinta dengan hartanya, keluarganya pun bisa dijual kalau orang Yahudi itu. Dia tidak peduli dengan itu, gitu kan? Jadi mereka Allah SWT sebutkan berharap kalau mereka dipanjangkan umurnya sampai 1000 tahun. Itu sifatnya orang-orang Yahudi dalam Al-Quran disebutkan. Jadi kalau kita pastikan memang produk tertentu, ya, memang dia membantu, Anda pastikan memang membantu Israel dalam peluru itu, ya silahkan. Memang lebih baik diboikot.
Dan memang itu salah satu sinyalnya adalah kalau saya sering sampaikan di pengajian agar umat Islam mandiri. Cobalah buat seperti apa yang orang Yahudi buat. Apa sih yang kita lakukan? Apa yang mereka lakukan sih? Mereka punya produk dijual di tengah-tengah kita, kita yang beli. Kenapa kita nggak buat sendiri produknya? Kan bisa. Nah, cuma kita kadang-kadang lebih senang jadi pegawai, mohon maaf ya, pegawai orang-orang Yahudi istilahnya, ya, tanda kutip maksud saya ini ya, bukan berarti menghina atau menyalahkan, bukan, tapi kita lebih senang untuk mengurus pekerjaan mereka daripada kita yang memiliki sebuah pekerjaan. Coba dobrak itu, coba berinovasi, coba siapa tahu bisa kumpul sama teman-teman, berbuat makanan, minuman, pakaian dan seterusnya gitu kan. Seperti misalnya orang-orang Yahudi buat pakaian merek bermerek, Anda kan juga bisa buat sebenarnya. Gitu kan, bisa buat, kenapa enggak? Makanan mereka buat terkenal, kita juga bisa buat, sebenarnya bisa dibuat, cuma umat Islam memang tidak melakukan itu ya. Makanya ini mungkin sinyal yang mesti kita ambil. Misalkan di antara 4 mazhab mengeluarkan pendapat yang berbeda dalam satu perkara, bolehkah kita memilihnya yang mana saja yang menurut kita lebih ringan? Kita lihat dalilnya. Jangan spontan, oh karena saya Syafi'i di Indonesia, udah yang penting Syafi'i saya ambil saja, walaupun misalnya ada pendapat Imam Ahmad lebih kuat dalilnya, atau karena dia di Saudi pendapat Imam Ahmad yang dominan, kemudian dikatakan Imam Syafi'i lebih benar, lalu Imam Syafi'i ditolak. Enggak, bukan begitu. Kita diberikan akal sehat, yang kita pegangnya adalah dalil, ya kan gitu. Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, mereka hidup di zaman itu, tidak ada media yang kayak kita sekarang bisa menggabungkan pendapat mereka kan. Jadi berpisah-pisah. Sampai Imam Malik waktu ketemu dengan Imam Abu Hanifah di Mekah, muridnya Imam Malik bilang, wahai Imam Malik, di sana di tiang sebelah sana itu ada Abu Hanifah. Jadi selama ini terkenal Imam Malik sama Abu Hanifah ini belum pernah ketemu dan selalu umumnya bentrok. Tahu kenapa bentrok? Abu Hanifah hidup di Irak, gitu kan? Ini Abu Hanifah ini meninggal tahun 150 Hijriah, bertepatan dengan tahun lahirnya Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i nggak pernah ketemu sama Abu Hanifah, tapi dia adalah imam madhab, gitu kan? Maka selalu di tempatnya di Irak waktu itu di Kufa, tempatnya Imam Abu Hanifah ini terkenal banyak hadis-hadis bohong. Maka beliau akhirnya menolak hadis ahad. Ahad ini hadis satu jalur. Fulan sahabat Nabi itu ahad, satu jalur, nggak ada sahabat lain, nggak ada jalur lain gitu. Nah beliau nolak tuh hadis ahad karena beliau takut jangan sampai pada zaman itu ada hadis-hadis bohong. Beliau cuma terima hadis yang mutawatir. Mutawatir ini lawannya ahad ya, jalurnya banyak, jalur A, B, C sahabat, jalur A, B, D, E, F sahabat, terus gitu jalurnya banyak. Jadi hadisnya sahih. Semua mutawatir itu umumnya hadisnya sahih. Jadi kan umumnya hadisnya disahihkan karena banyak jalurnya, satu sama lain saling menguatkan. Ama Imam Malik terbalik, hadis ahad diterima semua oleh Imam Malik, yang penting jalurnya benar. Kenapa? Karena Imam Malik tinggal di kota Madinah. Bahkan Imam Malik disebutkan dalam bagian daripada penjelasan ilmu usul fikihnya Imam Malik, beliau mengatakan qaul wa af'al, ya kan? Ahli Madinah hujjah. Beliau mengatakan kalau tidak ditemukan dalil dalam satu perbuatan atau perkataan atau sebuah benda seperti takaran misalnya, maka beliau mengatakan perkataan dan pernyataan serta bendahnya penduduk Madinah itu hujjah. Maka beliau pernah waktu ditanya tentang takaran, Imam Abu Hanifah punya takaran untuk mengukur zakat fitrah, gitu kan? Itu ngikutin orang Kufah, orang Irak. Takarannya berbeda dengan masyarakat Madinah. Imam Malik bilang enggak, ini takarannya masyarakat Madinah, dari zaman Nabi mereka pakai nih. Nah gitu, jadi ini perselisihan lah gitu kan. Tapi masing-masing punya dalil. Akhirnya waktu muridnya Imam Malik bilang di sana tiang sana ada Imam Abu Hanifah tuh, Imam Malik datangin, dialoglah berdua, gitu kan. Jadi dialog di antara kedua. Begitu selesai berdialog, murid-muridnya Imam Malik penasaran nih mau dengar. Wahai Imam, bagaimana tadi? Kata Imam Malik rahimahullah, beliau memuji Imam Abu Hanifah, beliau mengatakan Allah telah memudahkan saya bertemu dengan seseorang yang kalau dia mau buat tiang masjid ini berbicara, bisa berbicara. Artinya saking luar biasa ilmunya gitu, dia tidak sembarangan gitu orang itu. Jadi akhirnya Imam Malik pun memuji Imam Abu Hanifah. Jadi karena di sini alasannya adalah alasannya dalil, argumennya apa, benar atau enggak, kan begitu. Imam Syafi'i mengatakan kepada Imam Ahmad, Imam Syafi'i ini lahir tahun 150, Imam Malik meninggal 179. Jadi Imam Syafi'i sempat belajar, ya, mengambil dari kitab Muwatta Imam Malik. Kemudian Imam Syafi'i ini sampai menjadi seorang alim besar, dan salah satu muridnya namanya Ahmad bin Hambal, imam mazhab yang lain.
Tapi Imam Ahmad bin Hanbal lebih fokus ke masalah ilmu hadis, Imam Syafi'i lebih fokus ke masalah hukum fikih. Maka apa kata Imam Syafi'i kepada Imam Ahmad? Wahai Ahmad, kalau seandainya ada sesuatu yang sampai kepadamu dari Nabi SAW, hadis, gitu kan, yang bertolak belakang dengan pendapatku, sampaikanlah kepada kami, maka kami akan meluruskannya. Jadi Imam Syafi'i pun tidak fanatisme. Kalau ada yang benar, mana lebih benar diambil. Dan beliau mengatakan semua yang sesuai dengan hadis Nabi maka dia madhabku. Artinya tolak semua pendapat yang salah. Dan hampir semua imam empat begitu mengatakan. Jadi kita lihat dalilnya, mana kira-kira dalil yang lebih kuat, lalu kita cenderung kepada dalil, gitu kan. Terkadang saya pernah melihat ini kayaknya kertasnya hampir sama, satu orang yang bertanya nih. Terkadang saya pernah melihat dalam sebuah hadis terdapat dua status, misalnya sahih oleh Al-Hakim dan dinilai hasan oleh Syekh Albani. Lalu sebagai orang awam yang belum mengerti cara penilaian ilmu hadis, bagaimana hukum satu hadis tersebut? Gini aja, kalau sahih dan hasan terima. Kalau dhaif itu yang masih diperselisihkan. Jadi kalau ulama masih mengatakan, sebagian mengatakan sahih, sebagian mengatakan hasan, itu berarti masih boleh. Karena derajat yang diterima adalah sahih dan hasan. Yang diperselisihkan adalah dhaif, yang ditolak adalah maudhu, bohong, selesai. Itu konsep dasarnya. Teman saya pernah bekerja di satu perusahaan otomotif di bidang produksi motor. Dalam perusahaan tersebut karyawannya diwajibkan untuk memiliki motor merek perusahaan tersebut agar dibolehkan parkir di lokasi tempatnya bekerja. Sedangkan tidak adanya jemputan. Bagaimana bila orang tersebut mengambil kredit motor yang terdapat unsur riba di dalamnya? Dibolehkankah hal tersebut bila terdesak seperti kasus di atas? Nggak ada kata-kata terdesak dalam riba ya. Dalam masalah haram nggak ada kata-kata terdesak. Masalah orang bilang terdesak harus kredit, kalau enggak bisa punya rumah, sama dengan orang bilang terdesak saya tinggal serumah dengan pezina, jadi terpaksa gitu. Nggak boleh, nggak masalah. Saya pernah nasihatin ada satu ibu tuh di Kelapa Gading, waktu itu dia tanya, Ustadz, saya kalau tidak kredit rumah sekarang, ya kan, saya mungkin nanti tahun-tahun depan akan mahal harga rumah. Saya bilang begini, maaf ya Bu, saya jelaskan dulu. Saya tanya dulu dan ibu tanya dengan hati nurani, jawab dengan hati nurani. Kalau ibu belum beli rumah sekarang dan ibu kontrak, kenapa? Kenapa kalau kontrak? Coba renungi kalimat ini ke dalam hati ya, jangan cuma tiba-tiba emosional, tidak. Kalau saya masih ngontrak, nanti kalau kita perasaan atau kita cuma lisan, kita akan mengatakan, wah itu kan apa namanya, masa ngontrak sih, gitu kan? Kenapa emang kalau ngontrak? Umum orang ngontrak 10 tahun, apa? Sampai Allah berikan rezeki baru beli rumah. Toh kalau kita meninggal nggak dibawa tuh rumah yang sudah dibayar cash, ditinggalin jadi warisan. Kenapa harus fokus ke masalah itu? Seperti tidak bisa, kecuali memang harus haram. Enggak kok. Ingat, Nabi SAW mengatakan dalam hadis, ini hadis disahihkan oleh para ulama, masalah rezeki saudaraku, renungi hadis ini. Kata Nabi SAW, kalau seandainya seseorang itu lari dari rezekinya, maka rezekinya akan mengejar dia seperti kalau dia lari dari kematian dan mati mengejarnya. Nggak ada orang rezekinya tidak sampai ke dia, nggak ada. Hadis yang lain, ini harus asas agama kita, keyakinan. Kata Nabi SAW, tidak ada jiwa meninggal dunia kecuali dia akan mendapatkan semua rezekinya. Sudah maktub itu. Ibnu Qayyim mengatakan, ingat statement yang mulia beliau pernah katakan dan sering saya ulangi, aku selalu senang dan bahagia karena dua hal. Aku selalu senang dan bahagia karena aku tahu umurku sudah ditentukan oleh Tuhanku, tidak akan bertambah sehari, tidak berkurang sehari. Dan aku selalu senang karena aku tahu Tuhanku sudah menentukan rezekiku dan tidak akan pernah diambil oleh orang lain. Itu konsep dasar agama kita. Memang sudah begitu. Rezeki Anda insya Allah akan datang kepada Anda biidnillah. Jadi jangan paksakan pada hal yang haram, gitu kan? Nggak usah gitu. Saya sudah kasih ide kan kemarin masalah kredit ini, teman-teman bisa terapin ya. Di beberapa pengajian sudah diterapkan itu. Jadi kalau Anda misalnya butuh motor, ini contoh saja, saya kemarin terapin di beberapa pengajian dan alhamdulillah berhasil. Jadi misalnya harga motor 15 juta, misal harga motor yang sedang atau yang bagus 15 juta misalnya. Kumpul misalnya 10 orang, kemampuan satu bulan dari gajinya misalnya dari 2,5 juta, 1,5 juta bisa dialokasikan. Baik, lakukanlah itu. 1,5 juta seperti diarisankan motor itu ya. Setiap bulan membayar 1,5 juta dari 10 orang ini, jadi terkumpul 15 juta. Setiap bulan keluar satu motor baru.
dia cuma sama temannya saja dalam 15 bulan, gitu kan? Mohon maaf, 10 bulan ya. Dalam 10 bulan semua sudah punya motor cash. Sederhana, nggak ada riba. Lebih sederhana, motor yang 10 jutaan aja deh. 1 juta satu orang, 1 bulan 10 orang, 10 bulan sudah semua punya motor atas namanya masing-masing. Cari ikhwah-ikhwah yang amanah, lakukan, gitu kan? Atas nama mereka silahkan, itu lebih baik, lebih mudah. Kenapa nggak dilakukan? Itu kan bisa masuk dalam semua hal ya, termasuk KPR rumah. Ada tanah nih, ikhwah mau cari rumah, memang masing-masing punya kemampuan dana, misalnya uang sudah siap beli rumah 500 juta misalnya, 200 juta. Baik, cari lokasi tanah di mana, ajak beberapa teman-teman, keroyokin tanah itu beli. Kemudian bangunin pelan-pelan, sama-sama tinggal di sana, 5 rumah, 6 rumah, bisa kan sebenarnya? Tidak, itu bisa tidak KPR, semestinya bisa begitu. Kalau mau ya, itu bisa dilakukan. Bagaimana status pernikahan jika wanita dalam keadaan hamil dan nisbat anak tersebut jatuh kepada siapa? Tidak sah pernikahan wanita hamil, nggak boleh jemaah sekalian. Walaupun dia nikah dengan laki-laki yang menghamilinya, dari mana hukumnya? Nabi SAW mengharamkan pernikahan wanita hamil, nggak boleh, sampai dia meletakkan hamilannya tadi. Dan anak itu tidak boleh nisbat kepada pemilik sperma, nggak bisa. Nisbatnya kepada nama lain dibuatin, misalnya Abdullah. Abdullah ini nggak ada orangnya, memang begitu dinisbatkan, begitu dalam Islam, gitu kan? Ini yang banyak orang Islam tidak fahamin, sehingga mereka menganggap nggak apa-apa deh ya, karena ini tidak dijelasin hukumnya. Maka di Indonesia contoh kasus, banyak anak-anak muda kalau orang tuanya nggak setuju, zina dulu, hamil dulu di luar nikah, baru mereka nikah. Mereka nggak paham kalau nikahnya nggak sah kalau nikah sementara hamil. Dan anak yang lahir nanti itu tidak boleh nisbat kepada si laki-laki pemilik sperma, nggak ada hak waris di antara mereka, tidak ada penisbatan. Ini hukum syar'i. Ya, ini jelas tidak boleh sama sekali. Nabi SAW melarang wanita hamil di Madinah untuk menikah sampai dia meletakkan bayinya. Dan beliau SAW mengatakan dalam hadis yang sahih, tidak ada penisbatan anak zina dengan pemilik sperma, nggak boleh. Dan tidak ada juga hak waris di antara mereka. Ini satu orang kita ingatkan. Mungkin ada yang bilang, kan malu Ustaz, apa boleh buat? Nggak bisa. Itu konsekuensi Anda melanggar. Tidak mungkin gara-gara Anda satu orang lalu hukum Islam ini kita katakan tidak apa-apa. Ini terbuka semua orang lakukan, nggak bisa. Anda salah. Anak itu jadi anak memang haram. Ya sudah konsekuensinya. Dan tidak boleh terjadi satu orang kita ingatkan dan kita hardik 10.000 orang selamat dari perbuatan itu. Gitu kan? Seperti itu. Bolehkah membatalkan sholat seorang diri jika ada sholat berjamaah yang baru dilakukan? Boleh, nggak ada masalah. Ya. Boleh saja kalau lagi kita masuk masjid sholat, kemudian ternyata ada orang yang lagi berjamaah, boleh dibatalin karena jamaah lebih afdal. Jika dalam satu masjid terdapat 2 imam berjamaah, yang dimana salah satu tidak sengaja memulai sholat berjamaah, bolehkah jamaah terakhir membatalkan sholatnya dan bergabung ke jamaah yang lebih awal? Ini sudah umum pendapat ulama, memang seharusnya begitu. Karena Nabi SAW mengatakan atau melarang ada 2 imam dalam satu masjid. Nggak boleh ada 2 imam ya. Jadi tolong Bapak Ibu sekalian digaris bawahi masalah ini. Anda masuk masjid, lihat dulu sekitarnya. Kalau kita sudah masbuk ya, sudah lewat jemaah pertama sudah selesai. Cari kalau sudah tidak ada yang berjamaah, baru Anda boleh sholat bentuk jamaah. Kalau ada maka tidak boleh. Bahkan jumhur ulama sepakat mengatakan kalau seseorang terlambat masuk ke sebuah masjid, sudah bubar jemaah pertama, kemudian dia tidak temukan ada yang menemani dia sholat jamaah, dan dia temukan ada satu jamaah yang sedang sholat sunnah ba'diyah, dia boleh menepuk pundaknya dengan niat sholat wajib dan berjamaah sama itu orang, boleh. Dan dia yang jadi imam tetap sholat sunnah, nggak ada masalah. Ini disebutkan dalam hadis Bukhari bahwasanya ada seorang sahabat terlambat masuk ke masjid. Nabi SAW sudah salam nih, lagi zikir habis sholat. Ada satu orang terlambat mau sholat, kata Nabi SAW sebentar. Kata Nabi kepada sahabat yang sudah sholat, siapa yang mau bersedekah untuk saudaranya ini? Abu Bakar angkat tangan, saya Rasulullah. Maka Abu Bakar pun berdiri sholat dengan orang tersebut. Abu Bakar sholat sunnah ba'diyah, orang itu sholat wajib, dibolehkan. Yang penting usahakan tidak sholat sendiri kecuali darurat sekali, gitu kan? Karena itu bedanya 25 kali lipat ya. Masa satu perusahaan tawarin gaji 1 juta, yang satunya 25 juta, kita pilih yang 1 juta padahal waktunya sama, kegiatannya sama. Itulah perumpamaan sholat. Sama saja gerakannya, ngapain harus cari 1 pahala sementara kita bisa dapat 25 pahala, gitu kan?
Apakah kita berdosa apabila mempunyai teman homoseksual, sedangkan teman ini muslim dan baik perilakunya? Bagaimana atau cara kita untuk mendakwainya? Sebaiknya dijauhi. Kalau orang sudah begini dijauhin, karena perbuatan dia adalah perbuatan kemaksiatan. Kita boleh menganggap dia sebagai saudara muslim, tapi tidak boleh menjadi sahabat. Tidak boleh menjadi sahabat. Jadi jangan Anda bilang, saya tidak terpengaruh. Nggak mungkin. Tidak ada kata-kata tidak berpengaruh. Saya sudah sering kasih contoh ya. Begini rasionalnya, kalau Anda tidak merokok, nggak usah bicara homoseksual. Minimal nanti dia akan cerita, minimal, dan Anda akan dengar, minimal mengetahui kisahnya. Bukan mustahil syaitan akan tunggangi. Kalau saya tidak merokok, saya berteman dengan 10 orang perokok. Hari pertama, hari kedua, saya akan mencium baunya. Seminggu kemudian mereka bilang, coba aja, yang penting kau tahu. Sebulan kemudian sudah pernah merokok, setahun kemudian jual rokok. Bukan cuma merokok lagi, terpengaruh pasti teman-teman komunitasnya. Kita kalau tidak bisa mengaji baca Quran, bodoh sekali, huruf hijaiyah pun tidak tahu. Teman kita 10 orang penghafal Quran, tiap hari bicara tentang surah An-Nisa di murajaah, kemudian sebab nuzulnya, hukum-hukumnya, nasikh dan mansukhnya, banyak berhubungan dengan Al-Quran dipelajari. Kita hari pertama, hari kedua malu, seminggu mulai belajar huruf hijaiyah, sebulan bisa ngaji, setahun hafal Quran bersama mereka. Komunitas penting. Manusia ini makhluk yang paling pekah ya. Kalau antum lagi jalan dengan teman-teman bilang begini, aduh saya mau kencing, kita tiba-tiba mau kencing juga, itu biasa. Pekah memang begitu. Jadi sudah seperti itu. Jadi jangan bilang tidak terpengaruh. Kalau anda mempertemukan ada teman saya homoseksual baik perilakunya, ada orang mukmin dan tidak homoseksual baik perilakunya, kenapa harus dia gitu kan? Karena masalahnya berpengaruh. Kalau bagaimana mendakwanya, sampaikan, dakwah disampaikan bahwasanya perbuatan kamu ini haram, homoseksual itu haram, kamu harus bisa terapi diri kamu. Bagaimana caranya? Kamu menikah normal, obatnya cuma kembali kepada jalan yang benar. Homoseksual dia kembali menikah dengan perempuan yang baik-baik, dia taubat dari dosa, insya Allah Allah akan maafkan itu, gitu kan? Jadi insya Allah akan bisa dengan cara dia menjalani ya, yang Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan. Saya sering merasa ketakutan akan kematian, dan saat itu saya sangat takut sampai menggigil dan paranoid. Bagaimanakah cara syar'i yang harus saya tempuh? Jazakallah khair. Jadi mati itu, fahamilah saudaraku, adalah sebuah pintu yang harus dilaluin untuk menuju ke akhirat. Akhirat itu apa? Tempat abadi, janji dari amal yang kita lakukan. Jadi kita sholat, puasa, bakti dengan orang tua, haji, umrah, sedekah, semua yang kita kerjain ini, itu kita akan lihat hasilnya. Pasti kita lihat hasilnya ya, diterima semua sempurna atau tidak, gitu kan? Dosa yang kita lakukan juga akan kita diperlihatkan semuanya ya, kita akan diperlihatkan semuanya, dan tidak bisa menuju ke sana mendapatkan hasil dari perbuatan kita kecuali kita lewatin sebuah pintu namanya mati. Mesti orang mukmin tidak takut dengan mati karena dia tahu dia akan mendapatkan hasil dari amalnya. Orang yang takut mati, orang yang banyak dosanya, karena dia tahu sebenarnya ada feelingnya dia, ini akan ada hukumannya, ini akan ada hukumannya. Kalau ada perasaan anda tentang kematian, itu sebuah tanda keimanan, itu sangat baik, gitu kan? Anda tinggal minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar bisa ya, dipertahankan itu, dan Allah subhanahu wa ta'ala tuntun agar dialihkan ke masalah ibadah. Dan itu sudah umum ya, para ulama salaf kita seperti Utsman bin Affan radhiyallahu anhu pernah membaca ayat tentang kuburan ya kan? Hatta zurtumul maqabir, sampai kalian menziarahi kubur. Beliau langsung pingsan waktu baca ayat ini, pingsan, tidak bisa bangun. Istrinya ketakutan, dipanggil sahabat-sahabat yang lain, dibangunin sampai disiramin air baru bangun. Kata mereka, ada apa wahai Utsman? Kenapa kau bisa pingsan hanya dengan baca ayat kuburan? Bukankah kau adalah kamu? Ini orang Arab kalau bilang anta wa anta, maksudnya kamu ini siapa gitu loh. Orang yang sudah dijamin masuk surga oleh Rasulullah SAW, anak mantunya Nabi, salah satu khulafaur rasyidin, banyak kelebihan lah gitu kan. Kata Utsman apa? Rasulullah SAW menjamin buat saya surga, tapi beliau belum jamin buat saya kuburan dan kematian. Maka saya takut saya disiksa dulu di sini, baru nanti saya masuk surga di sana. Sampai membuat ya mereka pingsan, ya pingsan. Para ulama salaf sampai menangis pada saat ingat kematian. Dan ini sebuah tanda keimanan ya. Bahkan ada di antara mereka dari tabi'in itu sengaja menggali liang lahat di belakang rumahnya. Setiap malam dia masuk di liang lahat itu. Walaupun beberapa saat baru dia tidur. Sampai gara-gara itu tidak pernah ketinggalan sholat tahajud. Mereka bermuhasabah. Kalau anda bisa merasakan itu luar biasa, gitu kan?
Maka Anda segera bertobat kalau punya dosa dan segera alihkan ke ibadah. Insya Allah itu sangat positif. Halal atau haram mendanai orang lain untuk beribadah haji sementara kita sendiri belum haji. Bila kita mampu namun tidak berhaji, bagaimana dosanya? Jadi bolehkah membiayai orang melakukan ibadah sementara kita belum melakukan? Jawaban yang paling kuat ulama mengatakan tidak boleh. Tidak boleh. Karena ibadah wajib itu seseorang lebih berhak, lebih pantas melakukan sebelum orang lain. Ya, bahkan sebagian ulama menarik juga ini di amal sunnah. Contoh, antum lagi lihat saf pertama kosong lagi iqamah. Kita nggak boleh persilahkan orang lain masuk sebelum kita masuk dulu. Lebihnya boleh disuruh masuk. Kalau kita di Indonesia kan silakan Pak, silakan disuruh maju orang ke saf pertama. Padahal dia lebih butuh pahalanya. Nggak boleh semestinya. Ini pendapat yang paling kuat, tidak boleh dia membiayai orang lain atau menyuruh orang lain melakukan ibadah sementara dia belum melakukannya. Nah, ini maksud dalam firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Sungguh sangat berat di sisi Allah kalian mengucapkan sesuatu yang kalian tidak kerjakan, gitu kan? Kalau mampu dan tidak haji berdosa karena rukun Islam. Ya, termasuk bagian daripada dosa besar. Dilarang ya, karena memang haji bagi yang mampu. Kalau sudah mampu tidak haji berdosa. Sama dengan zakat, sudah mampu tidak keluarin zakat. Mampu puasa Ramadan nggak puasa, sama dengan itu rukun Islam. Kalau sudah mampu maka berdosa. Apa yang dimaksud dengan kafaru min ahli kitab dalam surah Al-Bayyinah? Bukankah ahli kitab itu memang orang-orang kafir? Ya Allah pastikan bahwasanya telah kafir ahli kitab. Innal ladina kafaru min ahli kitab, sesungguhnya ahli kitab telah kafir. Allah pastikan, gitu kan? Karena sekarang saja buktinya ayat ini sangat dibutuhkan ya. Sekarang ada orang yang mengatakan, orang-orang liberal yang mengaku muslim ya, mereka mengatakan semua agama sama. Ahli kitab itu bisa masuk surga kalau berbuat kebaikan, gitu kan? Nah, ini bantahan dari ayat ini. Allah SWT mengatakan memang telah kafir ahli kitab. Mohon ceritakan tentang Ya'juj Ma'juj. Ini sudah sering saya bilang, panjang ceritanya. Sabar aja nanti ya. Akan ada ceritanya nanti pada saat kita bahas kitab Minhajul Muslim, insya Allah itu akan ada bahasan tentang beriman kepada hari kemudian. Nanti ada saya ceritakan semua tanda-tanda hari kiamat besar 10. Di antaranya Ya'juj Ma'juj. Sebagian ulama memakruhkan mendahulukan orang lain dalam beribadah. Apakah ada dalil yang kuat yang menjelaskan hal ini? Ya sudah ada jelas kaidahnya. Ya, kaidah dalam ilmu ya, usul qawaid fiqhiyah dijelaskan tidak boleh seseorang mendahulukan orang lain dalam ibadah sementara dia belum melakukan, gitu kan? Diambil daripada firman Allah tadi, kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Ya, sungguh berat di sisi Allah kalian mengucapkan, kalian menyuruh orang lain melakukan satu perbuatan sementara kalian sendiri tidak melakukannya. Jadi diambil daripada ayat itu. Tentang umat Islam yang akan terbagi menjadi 72 golongan, apakah Ustadz mempunyai referensi golongan-golongan apa saja itu? Ada buku, saya pernah bawa itu hari ini saya nggak bawa. Kalau memang yang bertanya berminat, insya Allah nggak ada halangan, Rabu depan saya bisa bawakan nanti. Judulnya Golongan yang Selamat. Inilah golongan yang selamat. Cukup tebal, nanti Anda bisa baca buku itu karena kalau saya jelaskan akan panjang, gitu kan? Bisa dibeli nanti insya Allah, terbitan Pustaka Tazkiyah. Kalau tidak nunggu juga saya Rabu depan, tidak masalah, bisa dicari di toko buku. Pokoknya terbitan Pustaka Tazkiyah, judulnya Golongan yang Selamat. Ustaz, tahun 2008 saya bekerja di Saudi. Saya melaksanakan haji dengan travel haji di Riyadh. Saat mabit di Mina, pembimbing menyatakan cukup mabit di sebagian Aziziyah saja karena Mina sudah sesak dengan jemaah dari luar Saudi, sehingga ada ulama Saudi yang mengeluarkan fatwa sah apabila bermalam di sebagian wilayah Aziziyah yang berdekatan dengan Mina. Apakah betul ada fatwa seperti ini? Sah atau tidak hajinya? Setahu saya tidak ada. Setahu saya ya, tidak ada fatwa itu. Ya, satu-satunya ya pendapat ulama tentang masalah Mina ini adalah kalau misalnya memang Mina sudah betul-betul penuh, nggak ada lagi tempat, dan memang bersambung seperti saf sholat, bersambung, karena memang Aziziyah ini pas di sebelah perbatasannya dengan Mina itu sebuah gunung saja, sebuah gunung, gitu kan? Itu bersambung, memang tempatnya sudah nggak ada lagi tempat, bersambung jemaah yang sedang istirahat di Mina terus bersambung sampai ke Aziziyah. Mungkin ini satu-satunya cara yang masih boleh, tapi kalau enggak boleh. Dan subhanallah, orang yang mengatakan tidak ada tempat itu tidak benar.
Ya, tidak benar. Saya pernah berapa kali haji pada saat masih mahasiswa di sana. Itu kalau kemah-kemah pun penuh, kami banyak di pinggir jalan, banyak jemaah haji pada duduk, gitu kan. Di Mina itu bebas orang duduk di mana saja. Di masjidnya, di pelatarannya, banyak tempat kosong, banyak. Mungkin kalau tidak ada kemah, mungkin bisa saja. Allahu alam. Tapi kalau tempat itu banyak sekali yang kosong, banyak sekali yang kosong. Ya. Kalau bagaimana hajinya tadi, hajinya sah saja, gitu kan. Kalau memang dia tidak tahu, dia sah saja, tapi dia dianjurkan untuk menyembelih dam. Karena kalau dia tidak mabit di Mina, maka itu berarti meninggalkan salah satu daripada kewajiban haji. Maka dia wajib dam, menyembelih hewan ya. Kalau yang batal hajinya kalau dia tinggalkan Arafah. Kalau Mina, Muzdalifah, dia dalam kondisi tidak tahu atau darurat, meninggalkan karena sakit, misalnya ada udzur syar'i, atau darurat dia harus pulang ke Indonesia karena tugas negara misalnya, maka itu berarti dia bisa ganti dengan dam, menyembelih hewan. Kalau kita niat beramal untuk orang lain, misal melakukan haji untuk orang yang telah meninggal, apakah kita juga mendapat pahalanya sehingga pahalanya menjadi double? Iya, dapat pahala. Jadi kan jelas kita mengerjakan satu ibadah untuk orang lain, kita bersedekah untuk orang tua kita sudah meninggal, kita juga dapat pahala sedekah itu. Jelas kata Nabi SAW, siapa yang menunjuk orang, memudahkan orang untuk melakukan satu perbuatan atau mendapatkan pahala, maka dia akan mendapatkan pahala juga yang sama. Jadi dia dapat pahalanya. Sama dengan orang yang menyuruh orang lain sholat. Kita sholat, dia sholat, kita dapat pahala kita, dia dapat pahala dia, tapi kita dikasih pahala seperti dia karena kita yang mengajaknya. Kenapa ada banyak sekali versi doa harian? Contohnya doa sebelum makan. Setahu saya ada beberapa versi, yang manakah yang sesuai dengan tuntunan Nabi? Kalau tidak salah dengar, saya pernah dengar ada kesalahan saat menukil doa sebelum makan dari kalimat doa sebelum bersetubuh. Benarkah Ustaz? Jazakallah khair. Sebenarnya sih memang kalau ragam doa itu sudah umum ya. Memang begitu dalam sunnah Nabi SAW. Sebagaimana juga ayat Al-Quran, seperti kisah Nabi Musa AS, gitu kan? Sering terulang tuh di beberapa ayat, terulang. Itu memang kata para ulama adalah ijaznya Al-Quran. Ijaz itu maksudnya kelebihannya Al-Quran malah, karena dengan retorika lain diceritakan, gitu kan, dengan bahasa lain, dan dari situ sudah bisa diambil grammar bahasa Arab. Begitu pula dengan doa-doa dari Nabi SAW. Doa iftitah ada 5 macam, ada 7 macam, doa ruku ada 7 macam, iftitah ada 7 macam, ada macam-macam doa-doanya. Ya, memang begitu beragamnya. Tapi khusus kalau masalah sebelum makan, yang saya tahu Allahu alam, hadis yang paling sahih hanya membaca bismillah saja. Kalau Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar, ini hadisnya lemah. Hadisnya sangat lemah. Maka ulama kalau mengikuti sunnah Nabi tidak mengajarkan doa ini kepada anak-anaknya, tapi membaca bismillah saja cukup. Dan ini juga disarankan agar bismillahnya dengan jahar, keluarin suara. Karena syaitan sering curi di situ kesempatan, kan dia mau ngambil makanan kita. Makanya kalau antum pegang minuman, bismillah. Mau makan, bismillah. Sebutin. Bahkan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu setiap mau masukkan makanan atau minuman di mulutnya, bismillah. Setiap lepas dia bilang alhamdulillah. Jadi satu gelas air bisa sampai 10 kali dia baca bismillah, bisa 10 kali alhamdulillah. Berapa banyak pahala didapatin tuh, gitu kan? Sampai seperti itu, karena memang sunnahnya membaca pada saat mau makan dan minum, gitu kan. Dalam hadis lain dikatakan siapa yang masuk ke dalam rumahnya kemudian dia memberikan salam untuk dirinya atau keluarganya, syaitan di sekitar rumahnya berkata kepada teman-temannya, tidak ada tempat nginap buat kalian malam ini. Salam itu menjadi tameng buat syaitan masuk ke dalam rumah. Dan siapa yang makan membaca bismillah, syaitan berkata lagi di sekitar rumahnya dengan teman-temannya, tidak ada makan malam untuk kalian malam ini. Jadi mereka tidak bisa mencuri itu. Musawwir itu sebatas mana? Apakah menggambar wajah saja sudah termasuk? Terus kalau apa ini? Saya tidak tahu, foto ke sosial media, bagaimana hukumnya? Baik, musawwir ini adalah orang yang melukis sebenarnya. Asal katanya adalah orang yang melukis. Kata Nabi SAW, orang yang paling berat siksaannya hari kiamat adalah al-musawwirun. Orang yang paling berat siksaannya hari kiamat adalah orang yang melukis atau mengukir, gitu kan? Dan di sini dibatasi dengan hal-hal yang dilarang oleh Nabi SAW, khususnya yang berjiwa sebenarnya, manusia, hewan. Lalu ulama tambahkan jin dan malaikat.
Karena ini jin dan malaikat gaib, tidak kelihatan. Kalau ada orang rekayasa dia buat, berarti dia membuat rekayasa cerita, gitu kan. Kalau manusia sama hewan jelas tidak boleh karena berjiwa, gitu kan. Kalau pohon, kalau pemandangan langit, bintang-bintang, matahari semua tidak ada masalah. Jadi terbatas di situ saja yang dilarang, gitu kan. Tinggal, jadi ini sama ya, melukis manusia, ya, membuat patung, ini semua masuk dalam kriteria yang dilarang. Tinggal khilaf di ulama tentang masalah foto. Bolehkah foto itu masuk ke dalam ancaman hadis tadi Nabi yang berbunyi orang yang paling berat sisanya hari kiamat adalah orang yang suka musawwir, yang melukis tadi itu. Maka jumhur ulama mengatakan foto masuk kecuali darurat. Misal untuk paspor, ijazah, nggak ada masalah. Atau memang seseorang yang harus dipampangkan, misal memang dia seorang yang berbahaya, maka kalau tidak diperlihatkan gambarnya maka akan bermasalah, gitu kan. Contoh itu sesuatu yang darurat, KTP, yang itu semua harus ada, akte lahir misalnya, ijazah, memang diperlukan, maka itu darurat tidak ada masalah. Kalau Syekh Utsaimin lebih umum sedikit, beliau mengatakan boleh saja foto, tapi juga ada kriteria yang dibolehkan, yang harus dibatasi, ya. Yang pertama, tidak boleh ada kemaksiatan di situ. Tidak boleh ada kemaksiatan di foto. Misal seseorang sengaja menyimpan foto lawan jenis yang kelihatan auratnya, baik laki-laki menyimpan foto perempuan, perempuan menyimpan foto laki-laki, gitu kan. Kecuali foto pasangannya, boleh. Foto suami istri misalnya, dia mau tahu foto istrinya, dia tinggalnya jauh jaraknya, atau istrinya foto anaknya, ini anak kita udah baru mandi dikirimin, oh suaminya lagi di luar negeri supaya dilihat sama dia. Itu umumnya pendapat Syekh Utsaimin masih dibolehkan. Kalau memang tidak ada kemaksiatan, yang pertama ya, ini kriterianya harus tidak ada kemaksiatan, jadi bukan orang yang tidak dihalalkan. Yang kedua, tidak dipajang. Tidak dipajang, karena ada hadis Nabi SAW yang berbunyi, rumah yang dipajang ya lukisan atau taswir tadi itu ya, bisa masuk di sini kriteria foto di sini, maka tidak akan dimasuki oleh malaikat. Tidak akan dimasuki oleh malaikat. Jadi saya juga sarankan teman-teman bisa beli buku yang pernah juga saya bawain, itu judulnya Rumah-rumah yang tidak dimasuki oleh malaikat. Bisa dibaca di situ, diantaranya yang ada taswirnya tadi ini, yang masalah gambar ini. Jadi ini kriteria yang kedua, ya, tidak boleh dipajang. Kemudian yang ketiga, gitu kan, tidak berlebih-lebihan. Maksudnya berlebih-lebihan ini foto yang tidak perlu, nggak perlu. Ya, diambil sekian banyak. Ada orang subhanallah setiap ganti baju foto, gitu kan. Untuk apa ndak tahu? Mukanya tetap muka itu juga sama, gitu kan. Kulitnya tetap itu, matanya tetap itu, tidak ada yang berubah. Apa memang kalau dia foto yang ke 1000 matanya jadi tinggal satu di tengah, kan tidak. Jadi nggak perlu berlebih-lebihan. Ini ada batasannya, gitu kan. Nah, kalau memang dari pendapat Syekh Utsaimin ini masih dibuka umum oleh para ulama. Kalau fotonya darurat silahkan. Itu pun tadi kriteria, tidak boleh haram, tidak boleh dipajang, dan tidak berlebih-lebihan. Allahu a'lam. Riba, teman saya dengan kekurangan pengetahuannya, dia terlilit riba, kredit sepeda motor. Terus sikap saya untuk memahamkannya bagaimana kalau sudah terlibat riba seperti itu? Apakah harus dihentikan, kembalikan motornya, atau dilanjutkan? Ini Allah mengatakan dalam Al-Quran, kalau seandainya kalian terjerumus dalam riba, kemudian kalian taubat, apa kata Allah? Falakum ru'usu amwalikum la tadlimuna wa la tudlamun. Kalian boleh mengambil apa yang sudah berlalu itu, tapi jangan buka lagi pintunya. Motor terlanjur di KPR, rumah terlanjur di KPR. Kalau kita mampu lunasin, alhamdulillah. Tapi kalau tidak, ya sudah jalanin, tapi jangan buka lagi pintunya. Cuma banyak ikhwah yang tidak paham. Begini ya, coba difahamin ancamannya Allah di dosa yang kita buat, ikhwah. Tidak ada manfaatnya buat dosa itu, nggak ada manfaat yang kita dapatkan gitu, kenikmatan yang sebentar. Riba ini kata Nabi SAW, 1 dirham riba lebih berat daripada 36 kali berzina. Berat itu, bukan hal yang ringan kan gitu. Kemudian dalam hadis lain dikatakan riba 70 sekian tingkatan, yang paling rendahnya itu seperti seseorang berzina dengan ibunya. Berat. Ngapain harus riba? Kalau anda bilang, Ustaz saya kalau tidak KPR saya tidak bisa punya motor, itu kan pendapat anda. Siapa yang bilang? Coba gunakan iman,
mulai nabung dari sekarang, karena 100.000 tidak bisa terkumpul tanpa 10.000, 1 juta tidak bisa terkumpul kecuali dengan 100.000, ya kan gitu. 10 juta tidak bisa terkumpul kecuali dengan 1 juta. Artinya mulailah nabung, coba niat dengan baik, ya Allah mudahkan saya tabung uang saya ini. Target kita bisa nabung per hari 10.000, 100.000, 50.000, 30.000 kali jumlah harga motor itu 10 juta, 15 juta. Kira-kira berapa lama saya harus nabung? Sabarin aja, nggak apa-apa, sabarin aja. Kadang-kadang manusia terlalu terbawa hawa nafsu. Anda pengen sekali punya mobil mewah, baiklah, anggap Allah sudah kasih Anda dapat mobil mewah itu. Kadang-kadang anggaplah dengan cash, Masya Allah rezekinya ya. Cash aja ya, tidak usah kita bicara kredit. Pada saat Anda dapat, Anda bangga. Seminggu kemudian, sebulan kemudian, tahun depan keluar model baru. Oh, punya saya tahun 2013, sudah ada mobil 2014. Terbawa hawa nafsu, nggak selesai-selesai itu kalau nafsu mau diikutin. Ya gitu. Padahal sebenarnya nanti juga ada saatnya kok. Nanti juga ada saatnya, nggak ada masalah. Ini. Bedanya antara orang yang naik mobil angkut dengan mobil pribadi itu memang kemasannya, tapi tujuannya sama-sama naik mobil. Bahkan mobil umum itu ada supirnya, mobil pribadi belum tentu kadang-kadang pakai supir, gitu kan. Jadi kemasannya boleh mengejar, tapi jangan sampai kita kejar dalam kondisi kita berbuat maksiat kepada Allah. Ikhwan, sabarlah ya, nikmatin proses hidup ini ya. Haramkah penghasilan yang diperoleh jika sewaktu masuk kerja tersebut dengan cara menyuap? Contohnya waktu daftar CPNS. Jadi melihat itu haram atau tidak dilihat dari kelayakan Anda. Itu dulu pertama. Kalau seseorang itu masuk melamar di sebuah perusahaan kerja, dia tidak layak di situ, tidak ada skillnya, bukan orang yang punya hak di situlah, gitu kan? Lalu dia bayar sehingga lolos, ini namanya sogok. Sogokannya haram, pendapatannya haram. Kita lihat kasus yang lain. Saya mau kerja di satu perusahaan, anggaplah tadi ini mau jadi CPNS tadi ini. Baiklah, saya layak memang, saya punya ijazah, saya punya skill, tapi karena persaingan banyak dan memang kalau tidak bayar tidak bisa lolos. Padahal sebenarnya saya berhak untuk itu. Ada orang misalnya dia tes, memang dia bagus, dia jawab semua, tapi ditahan oleh panitia sengaja supaya dia bayar. Lalu dia bayar untuk lolos. Ini bukan sogo, ikhwah. Ini bukan sogo, karena kita berhak di situ. Saya punya barang datang dari luar negeri, tahan sama bea cukai. Bea cukai minta 1, 2, 3, 4, 5 syaratnya, saya penuhin. Semua saya kasih syarat-syaratnya. Lalu ditahan juga. Alasannya karena minta duit, saya kasih duit. Sogok kah itu? Bukan sogok ini. Karena itu hak saya. Mereka tahan. Sogok itu yang kita berikan sementara kita tidak punya hak di situ. Tanah ini bukan punya saya bayar pengacara supaya jadi hak saya. Nah itu sogok namanya. Karena sogokan itu membayar ya sebagian harta yang menyebabkan hak orang lain jadi milik kita. Gitu kan? Itu namanya sogokan. Jadi perlu difahamin ya. Kalau Anda layak di sini dan memang tidak bisa kecuali dengan cara itu, maka itu berarti tidak ada masalah. Tapi kalau Anda tidak layak, berarti haram semuanya nih. Haram sogokannya dan haram pendapatannya. Otomatis itu. Sebagai suami, apa yang harus dilakukan sikap suami tersebut jika istrinya seperti tersebut di atas, yaitu istrinya melakukan itu sebelum mereka menikah? Sudah saya jelaskan tadi. Tinggal lihat keadaannya. Kalau keadaannya dia tidak layak, minta saja keluar dan insya Allah menjadi ibu rumah tangga di rumah jauh lebih baik. Apakah boleh kita datang ke tempat duka orang non muslim? Tidak boleh mutlak. Semua yang berhubungan dengan ibadah non muslim tidak boleh dihadiri, nggak boleh. Tidak boleh ucapin selamat Natal, tidak boleh mengunjungi kalau dia lagi kematian, itu ritual. Boleh menjenguk kalau sakit boleh, membantu orang susah boleh, bertetangga boleh, bisnis sama non muslim boleh, silaturahim dengan keluarga non muslim yang memang belum masuk Islam boleh, bakti dengan orang tua non muslim boleh, tapi tidak boleh pada hal-hal yang berbau ibadahnya. Nah, boleh. Termasuk ibadah adalah pada saat mereka syukuran, mereka Natalan, mereka juga menghadapi kematian, jadi nggak boleh. Tunjukkan prinsip, memang ini maaf agama saya larang, tapi yang lain kita boleh kerjakan yang dibolehkan dalam agama. Ketika azan, apakah boleh kita sholat sunnah atau membaca Al-Quran atau ngobrol? Sholat sunnah memang malah dianjurkan. Kalau azan ya, lagi azan boleh saja, nggak ada masalah.
Tapi dianjurkan oleh para ulama agar tidak kehilangan pahala mendengarkan azan dan menjawab muadzin, maka dianjurkan dia tunggu dulu. Tapi sahkah sholat sunnahnya kalau dia lagi sholat sementara azan? Sah saja. Cuma dia rugi kan? Karena kata Nabi SAW, kalau kalian dengarkan muadzin, ucapkan apa yang diucapkan oleh muadzin itu. Karena kita dianjurkan ya. Dalam hadis lain juga dikatakan siapa yang membaca asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, pada saat dia dengarkan azan, dia tambah lagi setelah 2 kalimat syahadat, raditu billahi robba wa bi muhammadir rasula wa bil islami dina. Ridha Allah, kemudian Nabi Muhammad SAW baru Islam, gitu kan. Kalau zikir pagi kan dibalik ya, raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin SAW nabiyan wa rasula. Tapi ini Nabi Muhammadnya di tengah-tengah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, raditu billahi robba wa bi muhammadir rasula wa bil islami dina. Diampuni dosanya yang telah lalu. Ya, Anda sholat sunnah gimana cara bacanya? Jadi makanya diucapin dulu muadzin. Tapi sahkah sholatnya? Sah. Kalau ngobrol juga sama, boleh saja, nggak apa-apa. Asal dia bisa menjawab muadzin, ya boleh saja. Itu nggak ada masalah, nggak ada yang melarang. Membaca Al-Quran, tapi saya sarankan fokus aja dengar. Fokus dengar, dan itu juga ada pahala. Apakah membiarkan orang lain tanpa menyebut atau memberitahu namanya termasuk ghibah? Kalau tadi saya sudah katakan ada kriteria yang dibolehkan. Ya? Jadi keluar daripada ini nggak boleh, nggak usah. Untuk apa? Nggak usah sibukkan diri dengan aibnya orang lain, nggak ada manfaatnya. Ustaz, saya mau beli buku, adakah? Buku apa ini yang mau dibeli? Kalau pas judulnya ada mungkin ada saja. Ustaz, apa itu takwil mimpi? Takwil mimpi itu takwil berarti menafsirkan mimpi. Nah ini kalau mimpi tidak boleh sembarangan disampaikan ya, harus kepada ahlinya. Memang sedangkan di kalangan ulama saja tidak semuanya orang boleh diceritakan mimpi. Dan mimpi ini ada 2 macam, ada hilm, ada ru'yah. Hilm itu dari syaitan dan ru'yah itu dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Bukhari, ya, ru'yah itu ru'yah sadiqah, mimpi yang benar bagi orang beriman adalah salah satu dari cabang-cabang kemukjizatan kenabian yang tersisa. Misal kita mau haji mimpi lihat Ka'bah, gitu kan? Orang tua kita mau datang berkunjung ke Jakarta terus kita mimpi ketemu orang tua, gitu kan? Gitu, ada orang yang sudah meninggal kita mimpi dia menggunakan baju ihram, sesuatu yang baik lah, gitu kan. Maka itu insya Allah semua dari Allah Subhanahu wa taala. Orang mimpi kiamat, orang mimpi masuk ke surga, masuk ke neraka, itu terjadi, gitu kan. Itu berarti baik saja. Nah kalau hilm ini dari syaitan. Syaitan ini yang puncak-puncaknya itu mimpi junub. Jadi kalau teman-teman laki-laki ini suka mimpi junub, jangan anggap prestasi itu, ya. Itu dari syaitan, ya. Dari mana? Dari syaitan. Nabi SAW tidak pernah mimpi junub, ya. Yang bujang-bujang nikahlah cepat, ya. Mana Abdul Razak nih? Nikahlah cepat, ya. Ustaz, bagaimana menjelaskan kepada teman saya tentang hukum musik, karena dia menganggap musik dibolehkan, yang menjadi dasar dia adalah apa ini? Mukhtar, yang merupakan cikal bakal marching band digunakan oleh apa ini? Sultan Muhammad Fatih untuk menjadi pembagar semangat saat perang. Saya tidak pernah temukan tuh kalau ada di kisahnya Sultan Fatih ada menggunakan drum band, gitu kan? Belum pernah ada itu. Di kisah Utsmaniyah tidak ada itu, tidak dibenarkan. Ya, yang ada memang mereka menggunakan takbir, itu memang selalu menggunakan takbir, gitu kan. Mungkin ada yang sifatnya bendera diangkat, nah itu umum. Tapi kalau ini Allah alam tidak ada setahu saya. Jadi bisa kita lihat buku siapa yang mengatakan musik itu haram, tulisan Syekh Albani. Tapi di sini memang beliau menjelaskan musik yang boleh dan musik yang tidak boleh. Kalau musik yang boleh itu adalah memukul gendang dari kulit hewan di acara perkawinan dan Idul Adha, Idul Fitri khusus perempuan. Selain itu nggak boleh. Nah, selain itu tidak boleh. Ini memang dijelaskan di dalam hadis Bukhari, gitu kan. Dan subhanallah, ikhwan mungkin jangan kaget kalau masih biasa dengar musik ya. Musik itu tidak bisa ketemu dengan Al-Quran. Kalau anda biasa dengar musik, maka pastikan anda akan jauh dari Al-Quran. Sebaliknya, anda tinggalkan musik, hatinya terbuka untuk Al-Quran. Jadi ini sudah bisa menjadi pencernah ya, supaya bisa jelas. Benarkah jodoh kita ini cerminan dari kita? Tapi ada
atau sering jodoh itu misal apa ini? Si laki-laki rajin ibadah dan istrinya tidak rajin. Sebenarnya tidak ya, karena jodoh itu takdir ikhtiar Anda. Allah SWT memberikan Anda kesempatan untuk memilih, boleh milih ya. Dan kita disuruh kriteria, pilihlah orang yang soleh, laki-laki soleh bagi perempuan dan perempuan solehah bagi laki-laki. Itu dianjurkan. Kalau Anda pilih keluar daripada ini, berarti pilihan Anda sendiri, takdir ikhtiar Anda ya, berarti bukan cerminan, itu kan pilihan. Jadi tidak bisa jadi tolak ukur, oh kalau saya soleh berarti nanti otomatis saya akan dapat perempuan soleha. Enggak, itu tergantung pilihan kita, masuk dalam ikhtiar. Tapi Allah pandu, Allah tuntun untuk mencari orang yang baik dan soleh. Jadi bukan, tidak benar kalau dikatakan cerminan. Kita sampai jam 9 ya, masih ada 4 menitan. Keutamaan istighfar seperti Allah akan berikan jalan keluar setiap ada kesulitan. Allah berikan penyelesaian setiap mengalami masalah, dan Allah berikan rezeki dari tempat tidak sangka-sangka. Hadis sahih riwayat Abu Daud. Redaksi bacaan istighfarnya seperti apa dan bagaimana mengamalkannya? Astagfirullah wa atubu ilaih, itu yang paling ringkas. Pokoknya astagfirullah wa atubu ilaih, ini yang paling umum diamalkan oleh para ulama. Dan ini yang sudah pernah saya sebutkan dalam kisah Imam Ahmad, gitu kan. Tapi kalau mau yang lengkap, ada hadis sahih yang berbunyi, siapa yang membaca astaghfirullahil azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, ada hayyul qayyumnya ya. Ini disebutkan oleh para ulama dalam bahasan asma'us sifat, nama-nama dan sifat-sifat Allah. Salah satu nama-nama Allah dan sifat Allah yang kalau dipakai bisa diijabah doa itu adalah hayyul qayyum. Di sini dikatakan astaghfirullahil azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, akan diampuni dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. Jadi ini termasuk istighfar yang paling lengkap, gitu kan. Tapi kalau Anda buru-buru bisa tadi astagfirullah saja, wa atubu ilaih itu dibaca 170 sampai 100 kali dalam sehari. Anak akhwat mau tanya, jika kita menerima beasiswa atau pelatihan di luar negeri yang biayanya dari negara asing non muslim seperti di Eropa, Amerika, hukumnya bagaimana? Tadi sudah saya jelaskan ya. Apalagi akhwat ya, cari ikhwalah menikah dan tinggal di Indonesia ya. Apa doa untuk menghilangkan angan-angan dan doa menghilangkan kesedihan? Ada doa menghilangkan kesedihan, ada. Kalau menghilangkan angan-angan tidak ada, tapi dengan cara ilmu syar'i. Begini ikhwah, orang mukmin itu targetnya, angan-angannya adalah akhirat. Maka seringlah baca tentang surga dan neraka. Insya Allah angan-angan dunianya hilang tuh dengan sendirinya. Itu kata kunci rahasianya. Coba deh baca tentang surga, apalagi bukunya Ibnu Qayyim yang pernah saya bawain tuh, Tamasya ke Surga. Cari tuh, buku itu luar biasa. Baca tiap hari, jadikan rutinitas baca. Baca per bab saja, bab yang paling menarik apa? Biasanya laki-laki itu paling suka bidadari. Nah, baca tentang bidadari nggak apa-apa. Ciri-cirinya apa yang dijanjikan, gitu kan? Mungkin kalau perempuan itu banyak perhiasan surga, apa perhiasan surga, istananya, permadaninya, dibaca, maka itu akan membuat angan-angan kita nanti ke sana, dan itu memang benar, jadikan target akhirat, gitu kan. Surah Al-A'raf ayat 80 dan surah Al-Isra 110 tentang perintah untuk berzikir dengan namanya dan larangan berzikir dengan Asmaul Husna. Larangan berzikir dengan Asmaul Husna karena tidak ada contohnya dari Rasulullah SAW ya. Saya tidak pernah tahu ini kalau dalam surah ini dilarang menggunakan Asmaul Husna, gitu kan. Yang ada malah dalam hadis yang Nabi SAW jelaskan ya, kalau kalian gunakanlah nama-nama Allah dalam berzikir ya, dan berdoa, seperti dikasih contoh oleh Nabi SAW pada saat membaca Ya Ghafur diikutkan dengan Ighfirli, dibaca dalam doa, gitu kan. Tapi apakah itu dijadikan zikir secara khusus? Maka ini memang tidak pernah ada contohnya. Misalnya orang bilang dibaca Asmaul Husna, misalnya Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Wadud, Ya Syakur, dijadikan sebagai zikir. Ini tidak pernah ada contohnya memang secara khusus ya. Tapi kalau digunakan Asmaul Husna dihubungkan dengan doa, ini ada perintahnya. Bagaimana pembagian warisan apabila beberapa ahli waris sudah meninggal namun memiliki beberapa anak di mana anaknya sudah menikah? Apakah hak warisnya jatuh kepada anaknya? Jadi gini, perlu diketahui ya, menunda membagi harta warisan pada saat seseorang pemilik harta meninggal hukumnya haram. Nggak boleh, nggak boleh. Seorang laki-laki meninggal, istrinya masih hidup, anaknya ada 5. Lalu anak-anaknya bilang, nggak usah deh kita bagi warisan karena ibu masih tempatin rumahnya. Nggak boleh. Bagi warisannya, masing-masing tahu haknya, ibunya tinggal nggak apa-apa. Tapi sudah tahu bagian masing-masing. Kan gitu, tidak boleh tidak. Ini biasa sering terjadi kasus sampai yang menerima warisan sudah meninggal, tinggal anak-anaknya. Ini jadi masalah. Jadi nggak boleh dalam Islam ya, tidak boleh. Dan saya sarankan teman-teman bisa ikutin pelatihan Ustadz Nizar Jabal
Itu beliau memang punya pelatihan tentang warisan ya, tentang warisan. Cuman saya sekarang tidak terbawa. Mungkin ada nomor HP beliau. Beliau memang punya pelatihan khusus di Jakarta masalah itu ya. Sebentar. Kalau yang mau catat nomornya silahkan. Ustadz Nizar Jabal 08788 08788 365 1173. Maaf, tidak ada siaran ulang ya. Baik, 08788 365 1173. Kalau yang belum catat silakan ambil sama yang sudah catat. Di sini dikatakan apa? Ahli waris meninggal memiliki beberapa anak. Baik. Pertanyaan lain, saya pernah, jadi memang jatuh ke anaknya ya. Kalau memang si fulan, misalnya tadi dia meninggal, lalu belum dibagi warisannya, lalu kemudian dia punya 5 anak, punya hak waris masing-masing. Karena kelamaan tidak dibagi, maka salah satu anaknya meninggal dunia. Apakah hak warisnya jatuh kepada anaknya si fulan yang sudah mati? Jawabannya iya. Karena memang dia memiliki hak waris kan, memiliki hak waris. Pertanyaan lain, saya pernah mendengar bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa kelak akan datang pejuang yang membawa panji Islam dari timur. Apakah hadisnya sahih Ustaz? Sahih, ya ada hadis sahih memang. Yang akan membawa panji berwarna hitam gitu kan. Makanya sekarang banyak orang-orang yang coba membawa panji hitam. Dengan alasan itulah masuk dalam hadis. Padahal sebenarnya kebanyakan mereka jauh dari sunnah Nabi SAW. Ini lebih rajih pendapatnya adalah pada saat Imam Mahdi keluar nanti. Imam Mahdi keluar dari Madinah, setelah Dajjal keluar, maka akan ada panji hitam yang dibawa dari Madinah, bendera hitam ya, yang dibawa dari kota Madinah. Apakah perempuan tidak bisa mendapatkan keutamaan pahala 25 kali lipat dan dinaikkan 20 derajat sholat berjamaah di masjid, sedangkan lebih utama sholat perempuan ada di rumahnya? Apakah terbatas pada perempuan yang sudah menikah? Bagaimana dengan perempuan yang belum menikah? Bagaimanakah utama sholat di rumah bersama dengan masjid? Tetap dia dapat. Jadi begini perbandingannya, sholat sendiri perempuan di rumah lebih afdal ya, daripada dia sholat sendiri di masjid, gitu kan? Sholat berjamaah perempuan di rumah lebih afdal daripada dia sholat berjamaah di masjid. Jadi pertemukan begitu ya. Kalau dia sholat sendiri di masjid di rumahnya lebih afdal daripada dia sholat sendiri di rumahnya. Kalau dia sholat berjamaah di rumahnya lebih afdal daripada dia berjamaah di masjid. Pertanyaan, bolehkah perempuan ke masjid? Boleh, nggak masalah. Sabda Nabi SAW dalam hadis sahih riwayat Imam Ahmad, la tamna'u ima Allahin masajid. Jangan kalian larang hamba-hamba Allah perempuan untuk ke masjid. Boleh ke masjid, nggak ada masalah. Silakan saja, tapi tetap lebih afdal di rumah. Jadi boleh mendapatkan fadilah 25 kali lipat, 27 derajat boleh. Tanpa ke masjid pun bisa dapat kalau perempuan dengan cara berjamaah di rumah. Makanya ajaklah ya pembantu, teman, kerabat, siapa saja usahakan tetap berjamaah. Kalau tidak ada boleh berjamaah ke masjid. Apakah dibolehkan rumah di pintu gerbang dikasih kelenengan sapi? Karena ada larangan memasang lonceng di rumah. Apa sama pengertiannya? Tujuan memasang kelenengan sapi agar kalau ada yang buka pintu akan tahu. Pasang bel saja. Kenapa harus ada kelenengan sapi nih? Dalam membuat suatu perjanjian atau kontrak, apakah hak dan kewajiban masing-masing pihak harus seimbang? Ataukah diperbolehkan apabila berat sebelah selama hal tersebut disepakati? Selama disepakati boleh ya, misal gini, kita transaksi jual beli ya, nanti saya kasih kamu 40%, saya 60% karena saya punya usaha, itu boleh saja, nggak ada masalah. Yang penting disepakati. Kata Allah SWT, kaidahnya adalah antaradim minkum, ridho diantara dua pihak. Jadi nggak ada masalah. Anda investasi, saya kasih 20%, silahkan, nggak ada masalah. Itu boleh-boleh saja, nggak ada masalah. Apakah tawassul, tabarruk, ziarah kubur dan keramat wali termasuk ajaran Islam? Tawassul itu menjadikan sesuatu benda atau ibadah ya antara dia dengan Allah. Kalau itu benda maka dibolehkan selama memang itu juga dibolehkan dalam ajaran Nabi SAW. Seperti misalnya menjadikan Ka'bah untuk tawaf, itu kan tawassul namanya itu ya. Jadi kita beribadah di situ tawaf karena ada perintah di benda itu, di Ka'bah itu. Padahal itu kan Ka'bah batu. Tapi karena ada perintah kita bertawassul dengan Ka'bah ke Allah Subhanahu wa taala. Itu dibolehkan karena ada perintah. Tapi selain Ka'bah nggak boleh. Rumah kita misalnya kita nggak boleh tawafin. Gitu kan? Loh iya ini betul karena tawaf itu kan ibadah. Jadi nggak boleh, harusnya di tempat yang sudah ditentukan, itu kalau benda.
Kalau bacaan atau zikir itu dibolehkan, seperti misalnya amal soleh umumnya ya, orang berdoa berzikir itu boleh saja. Yang tidak boleh bertawassul pada benda-benda mati yang tidak ada dianjurkan, seperti ke kuburan, pohon dan seterusnya, kertas-kertas, tulisan. Tidak pernah Nabi SAW bertawassul dengan amal-amal seperti ini. Apalagi kalau tawassulnya syirkiyat, seperti minta-minta di kuburan, ya, minta-minta di pohon, ini semua tidak dibolehkan. Kalau tabarruk itu mengambil berkah. Ya, tabarruk ini sebagian ulama membahas secara panjang lebar sebenarnya ya, masalah tabarruk. Kalau tabarruk ini juga ada yang boleh, ada yang tidak boleh. Tabarruk yang dibolehkan itu seperti orang mengambil berkah dari ayat Al-Quran, membaca Al-Quran berharap ada berkahnya buat dia, gitu kan. Bakti dengan orang tua berharap supaya ada berkah dari baktinya, itu boleh saja. Bersedekah berharap supaya berkah hartanya, itu boleh saja. Tabarruk seperti itu. Tapi kalau tabarruk yang tidak boleh ini seperti orang pegang badannya orang soleh supaya berkah tangan saya, itu nggak boleh. Minum bekas airnya supaya dianggap itu berkah, itu nggak boleh. Nggak ada yang tabarruk seperti ini, kecuali untuk Nabi Muhammad SAW. Ini lain. Kalau untuk Nabi Muhammad beda, karena para sahabat memang melakukan, mereka memperebutkan bekas air wuduknya Nabi SAW. Tapi perlu diketahui, sahabat tidak pernah lakukan ke sahabat yang lain, tidak pernah. Belum pernah ada riwayat masalah itu. Jadi memang ini khusus untuk Nabi SAW. Kalau anda hidup di zaman itu silahkan. Tapi kalau sekarang nggak boleh, gitu kan? Tidak boleh kita melakukannya. Ziarah kubur umumnya boleh dalam Islam. Kalau tawassul tadi saya sudah jelaskan mana boleh mana nggak boleh. Tabarruk juga begitu. Ziarah kubur boleh, dianjurkan. Tapi cukup ziarah kubur seperti yang Nabi SAW contohkan. Ingat, semua ibadah yang kita ingin kerjakan saudaraku, jangan pernah kerjakan kecuali sudah tanya bagaimana kiai dan guru saya Muhammad SAW kerjakan. Itu patokannya. Kalau ziarah kubur tanya Nabi ziarah kubur bagaimana, ikutin seperti itu. Jangan tambah, jangan kurangin, gitu kan? Nabi nggak pernah siram kuburan, nggak pernah bawa kembang, tidak pernah membangun bangunan di atas kuburan. Bahkan Nabi mengatakan kepada Ali radhiyallahu anhu dalam hadis sahih, wahai Ali, saya wasiatkan, jangan kau tinggalkan satupun patung di Jazirah Arab, dan tidak kau temukan kuburan kecuali kau samaratakan dengan tanah. Anjurannya. Nabi SAW juga melarang membangun bangunan. Beliau mengatakan jangan jadikan ya masjid kalian seperti kuburan. Maksudnya dibangun atau kuburan kalian menjadi masjid. Ya, ada hadisnya mengatakan jangan kalian jadikan kuburan kalian masjid, tempat ibadah dibangun-bangunin, nggak boleh. Memang dilarang. Kita datang, doain, berikan salam, pergi, selesai. Itu anjurannya. Itu ziarah kubur yang dibolehkan. Tapi kalau ziarah kubur yang lain-lain, mengambil tanahnya, bangun bangunan, menginapkan air, dianggap berhingga 3 hari baru diambil, dan seterusnya, ini semua tidak dibolehkan, kan gitu. Keramat wali sudah saya bahasakan. Ya, karamatil aulia ada, ya ada, tapi ini ada batasan-batasannya, gitu kan. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, jangan kalau ada orang yang terbang di atas air, ya, jalan di atas air atau terbang di atas udara, gitu kan, maka jangan kamu percaya itu, ya, selama dia yang mengakui, dia bilang ini saya, gitu kan. Dan selama kau belum melihat cara sholatnya. Kalau cara sholatnya seperti Nabi SAW, memang sujud dengan 7 anggota tubuh, dahi sama hidung, 2 telapak tangan, sholatnya seperti Nabi, 2 lutut dan 2 telapak kaki, maka mungkin bisa dibenarkan. Tapi ada karamatil aulia, itu ada, bukan tidak ada. Di zaman sahabat seperti Abu Darda dan Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu pernah mendengar tasbihnya makanan, gitu kan. Umar bin Khattab pernah teriak waktu dia kirim pasukan ke Persia, dia mengatakan, wahai pasukanku, naiklah di atas gunung. Kata pasukannya hanya menang peperangan. Waktu mereka pulang, mereka mengatakan, wahai Amir Mukminin, kami dengar suara anda ada di medan perang, menyuruh kami naik di atas gunung, dan kami hampir musnah pada saat itu. Umar nggak tahu kenapa beliau lakukan, tiba-tiba terlintas ingin mengucapkan kalimat itu, dan terdengar di medan perang. Itu pernah terjadi, itu pernah terjadi. Dan beberapa tabi'in juga begitu, ya. Mereka juga ada yang seperti, mohon maaf, sahabat Abdullah bin Umm Maktum, muadzin Nabi SAW yang buta, pada saat dia jalan pulang dari masjid ke rumahnya, itu sahabat-sahabat lain melihat dia, tidak lihat dia buta, dari dahinya keluar cahaya yang terang menerangi jalan menuju ke rumahnya. Itu ada terjadi, ada karamat itu di kalangan para sahabat. Bisa juga terjadi kepada orang-orang saleh, tapi ini ulama memberikan kaidah-kaidah dhabitnya. Dia sendiri tidak tahu apa itu dan kapan terjadi, gitu kan. Kemudian memang dia tidak membangga-banggakan, dan memang dia adalah orang yang mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahihkah hadis yang menggunakan sisa bangkai untuk mengecat perahu menggunakan apa ini? Sahihkah hadis yang menggunakan sisa bangkai untuk mengecat perahu?
menggunakan bangkai itu dilarang. Allahu alam, saya tidak tahu ini. Saya tidak pernah tahu ada bangkai yang boleh dipakai dalam Islam. Apakah diambil minyaknya atau tidak? Setahu saya itu tidak dibolehkan ya. Kalau bangkai hewan darat dan hewan udara. Tapi kalau hewan air umumnya boleh semua, karena bangkainya halal. Kata Nabi SAW tentang air, sungai dan lautan, halal bangkainya dan suci airnya. Berarti boleh saja. Kalau dia ambil minyak ikan misalnya dipakai, bersihkan atau dipakai untuk ngecat, dijadikan bahan cat, bisa saja. Pokoknya hewan air ya. Kalau hewan darat dan hewan udara jelas tidak boleh bangkainya. Bagaimana dengan bahan bakar kita bensin yang berasal dari bangkai atau fosil hewan? Allahu alam. Saya tidak tahu kalau memang itu dari hewan-hewan yang dihalalkan, ya, sapi misalnya yang umumnya dihalalkan itu boleh-boleh saja. Bagaimana hukumnya mentransaksikan kucing? Ini ulama mengatakan boleh saja ya, karena adanya Abu Hurairah tadi, ya apa namanya, Abu Hurairah memeliharanya gitu kan. Ini pendapatnya, tapi ini marjuh, pendapat yang dinomor duakan. Pendapat yang utama adalah tidak boleh. Pendapat yang utama tidak boleh, karena tetap kucing dianggap bertaring. Jadi apa yang haram untuk dimakan dagingnya, haram juga nilainya. Sebagaimana dijelaskan dalam athar yang sahih, apapun yang dilarang diharamkan dagingnya, maka haram juga transaksinya. Jadi nggak boleh ditransaksikan. Kalau kucing itu kebetulan lewat kita tangkap, itu lain. Atau mungkin lewat dalam rumah kita dipelihara tanpa dibeli, itu nggak ada masalah. Jadi nggak usah repot-repot beli kucing Anggora, beli kucing ini, nggak usah repot-repot. Sumbangin aja uangnya deh. Ada buang air kecil dan besar yang tidak boleh menghadap kiblat. Apa boleh agak miring karena banyak masjid yang toiletnya menghadap kiblat? Ya, Anda berusaha maksimal aja kan. Berusaha maksimal. Kalau emang toiletnya, dan lebih baik lagi Anda berikan masukan ke masjid, apalagi masjid ya. Memang hadisnya sahih. Larangan Nabi SAW dalam hadis riwayat ahli sunan tidak boleh buang air besar, buang air kecil. Termasuk juga tidak boleh berhubungan biologis menghadap dan membelakangi kiblat. Itu adabnya memang, larangan Nabi SAW. Memelihara ikan hias apa hukumnya? Seperti ikan koi. Apa ini? Apalah namanya, gitu kan? Intinya memelihara, saya sudah bilang tadi, lebih baik nggak usah. Tapi kalau ikan, hewan lautan itu semuanya kan halal ya, halal. Jadi kalau umumnya mubah saja, mubah, karena tidak ada masalah. Yang tadi saya bilang dilarang pelihara itu hewan yang tidak boleh dimakan, kan kaidahnya itu ya. Hewan yang boleh dimakan mubah-mubah saja, nggak ada masalah. Bila ada teman kita yang sedang bermaksiat, minum minuman keras, padahal dia muslim, lalu mengolok-ngolok kita, apa ini? Dan dia bangga mungkin ya dengan perbuatannya, bolehkah kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla supaya mereka dilaknat Allah, atau bolehkah dipukul, gitu kan? Kalau kita mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala karena dia mengolok orang, dalam arti kata kita diolok ya, terzalimi, boleh kita mendoakan, tidak ada masalah, supaya Allah menghukumnya boleh saja. Tapi kan saya pernah bilang begini, dahulukanlah sifat penyayang daripada sifat marah. Karena sifatnya Allah Subhanahu wa taala dalam hadis dikatakan apa? Allah berfirman, "Inna rahmati qad ghalabat ghadabi." Kasih sayangku, kata Allah, mengalahkan murkahku. Kata para ulama, orang yang mau menjadi hamba-hamba Allah, maka dia sebaiknya mengambil sifatnya Allah ini. Misal gini, ada orang berbuat zalim. Anda doakan, "Ya Allah, hancurin dia." Bolehkah dalam Islam? Boleh. Hak Anda terzalimi. Dia tidak bayar utang, dia pukulin kita, dia ghibah, bolehkah? Boleh. Tapi ingat, Allah ijabah nih, dia mati, habis, selesai. Anda dapat apa? Enggak ada apa-apa. Dia mati misalnya, uratnya Allah tahan, ditabrak mobil, mati. Anda tidak dapat utang Anda, tidak bayar utangnya, dia juga mati, habis ceritanya. Tapi bedakan dengan kita bilang, "Ya Allah, berikan dia hidayah. Ya Allah, buka hatinya supaya dia mau bayar utangnya. Ya Allah, mudah-mudahan dia sadar, berikan dia ilmu syar'i, berikan hidayah dalam hatinya." Lalu tiba-tiba betul Allah kasih hidayah. Tiba-tiba dia datang, 3 tahun kemudian sudah berjenggot, Masya Allah, kan? Kemudian datang dahinya sudah hitam, "Ini akhi, utang saya baru tahu hukumnya nggak boleh." Selama kita sudah doakan dia dan sampai dia mati kita panen pahalanya, hak kita dapat. Yang mana Anda pilih? Makanya doakan kebaikan, kasih sayang dahulukan daripada penghancuran. Karena penghancuran itu bisa seketika datang pada saat itu karena kita terzalimi. Tapi lebih baik kita doain kebaikan gitu kan, karena kita dapat hidayahnya dan dapat penyebabnya. Masya Allah, ini saya baca yang kecil-kecil dulu ya.
Ini berapa lama nulisnya nih? Apakah ajaran Syiah dibiarkan di negara Saudi sehingga pada tanggal 10 Muharram juga mereka mengadakan acara peringatan hari Asyura, lalu terjadi insiden penembakan? Setahu saya masalah dibiarkan ya, mereka warga negara Saudi ada yang Syiah, tapi mereka disempitkan oleh orang-orang Saudi, didakwahin istilahnya ya oleh kerajaan Saudi, tapi mereka tetap masih ada, gitu kan, mereka masih ada. Kalau masalah kasus mereka merayakan acara, saya rasa tidak mungkin gitu. Karena di Saudi itu ditegasi betul, semua pelanggaran bid'ah, perbuatan-perbuatan syirik nggak mungkin ada. Itu sudah peraturan kerajaan, diberantas semua, memang nggak boleh. Sampai dibentuk sebuah kelompok namanya, sebuah instansi ya, resmi pemerintah namanya Hayy Amir Ma'ruf Nahi Mungkar. Itu memang tugasnya meluruskan yang salah, nangkap penyihir, luruskan orang-orang yang berbuat ritual-ritual yang salah tidak sesuai dengan sunnah Nabi. Orang-orang kalau kita lagi umrah tuh di kuburan Baqi, mereka berdiri ingatin orang ziarah kubur harus begini, supaya tidak sembarangan orang yang ambil tanah misalnya. Ziarah kuburan Nabi diingatin, ini cuma berikan salam kepada Nabi, jangan berdoa menghadap kuburan, disuruh hadap kiblat, itu kan, lalu disuruh jalan. Itu semua memang termasuk ya instansi resmi, jadi diluruskan gitu. Apakah benar mayoritas negara Arab membiarkan penindasan negara Palestina oleh Israel dan juga membiarkan gerakan ISIS merusak nama dan nilai khilafah, padahal negara-negara Arab itu memiliki kekuatan militer yang kuat, terutama Arab Saudi? Setahu saya tidak. Jadi sekarang itu teman-teman kita di Palestina pun tahu itu ya, bahwasanya sumbangan yang paling besar masuk ke mereka dari Saudi. Sekarang ini ya, LSM terbesar dunia yang paling banyak membantu sudah itu LSM Saudi. Di Indonesia ini saya tahu ada bukan ribuan ya, mungkin sudah hitungan jutaan, ratusan ribu kali masjid dibangun oleh Saudi. Banyak sekali. Belum dari Rabita Alam Islami, belum dari Ihya Turath, belum dari banyak ya LSM itu yang memang mereka masuk di sini, mereka membangun masjid tuh banyak sekali di seluruh pelosok Indonesia. Belum rumah anak yatim, belum mereka membangun pesantren-pesantren, sekolah-sekolah, dan itu terjadi hampir seluruh negara Islam, termasuk Palestina. Itu banyak sekali dibantu oleh Saudi, banyak sekali dibantu, diperbaiki, orang-orang yang hijrah diterima, kemudian mereka dikirimin, dibangunin pendidikan, dan banyak sekali sebenarnya. Jadi itu tidak benar sebenarnya. Kalau masalah bagaimana, kenapa sampai sekarang belum dimenangkan, belum ada kerajaan yang datang kemudian melawan Israel, itu Allahu alam. Sampai derajat itu saya tidak tahu kenapa sebabnya. Tapi yang jelas kita bisa mengambil hikmah-hikmah syar'i. Kalau masalah membiarkan ISIS sudah dikeluarkan fatwa oleh semua ulama kok. Hampir semua ulama sudah mengeluarkan fatwa. Saya yakin Anda bisa baca di internet kan tentang gerakan ini dari mana sebenarnya dan apa fatwa ulama secara umum tentang mereka. Bagaimana pendapat Ustadz mengenai gerakan revolusi negara Arab tempo dulu yang memberontak terhadap khilafah Utsmaniyah, yang gerakan itu disponsori oleh Inggris dan sekutunya, sehingga sekarang negara-negara Arab itu seperti tunduk pada Inggris, Amerika dan sekutunya. Kalau pada saat Utsmaniyah di akhir-akhirnya seperti berdirinya kerajaan Saudi, Utsmaniyah di akhir-akhir zamannya pada tahun mendekati 1900-an ya, abad ke-19 Masehi itu, kan itu Utsmaniyah berubah jadi Republika tahun 1924, kurang lebih tahun 1900-an itu memang sudah banyak terjadi penyimpangan, sampai-sampai kuburan-kuburan para sahabat di Madinah itu sudah dibanguni bangunan, ditaruh lampu, orang-orang sudah banyak minta tolong dengan kuburan para sahabat gitu kan. Kemudian banyak sekali di Saudi itu sudah menyebar kuburan, dibangun-bangun, perbuatan syirik, perbuatan bidah mana-mana gitu. Nah, ada seorang ulama yang bernama Muhammad bin Abdul Wahhab, dia meluruskan itu yang biasa orang-orang Syiah mengatakan Wahabi gitu kan. Dia coba luruskan itu, nasihatin orang kembalikan kepada tauhid, nggak boleh gini, ini syirik, nggak boleh terus. Lalu karena pada saat itu sudah terlalu merata gitu kan, dan didukung oleh khilafah Utsmaniyah yang ada pada saat itu gitu kan, maka berdirilah Muhammad bin Wahab ini berteman dengan seseorang yang bernama Muhammad bin Saud, yang sekarang kerajaan Saudi dinamakan Saudi itu dari Saud, Muhammad bin Saud ini. Jadi dua Muhammad, dan bendera Saudi itu dua pedang, ini adalah dua Muhammad itu, yang satu alim, yang satu kepala suku. Nah, kepala suku ini menggunakan kekuatan militer yang dia milikin itu untuk meluruskan, memerangi orang-orang yang tidak mau meninggalkan perbuatan syirik tadi. Sudah sampai pada tingkat mereka menyembah-nyembah kuburan, sampai akhirnya berhasil pada saat itu memukul rata semuanya, kuburan diratakan, kuburan sahabat dikembalikan seperti zaman Nabi, kemudian tidak lagi kesyirikan. Nah, sempat Utsmaniyah pada saat itu sebagian posko-posko militernya membela orang-orang yang buat syirik, terjadilah pecah pada saat itu perang gitu kan.
Jadi di sini jangan dianggap didukung oleh Inggris. Saya pelajari sendiri sejarahnya. Kalau di Saudi nggak ada itu. Karena kebetulan syirik sudah merajalela tadi, kemudian diluruskan dan dibela kemusyrikan tadi oleh orang-orang tentara Utsmani, maka terjadilah ribut antara beberapa suku yang ada di Saudi dengan tentara Utsmani. Pada saat runtuh kerajaan Utsmaniyah ini, berdirilah kerajaan Saudi itu, gitu kan? Seperti itu gambarannya, Allahu a'lam. Bagaimana jika seorang dihukum karena suatu permainan haram seperti berjudi misalnya? Bolehkah kita membantunya supaya hukumannya diringankan? Ya, hukuman sebenarnya mengambil alih itu pemerintah ya, wali, pemerintah, tidak boleh individual. Kalau secara individu memang secara instansi pemerintah dihukum, lalu kita cuma minta untuk diringankan, boleh-boleh saja, nggak ada masalah. Itu boleh, halal saja. Bagaimana hukumnya menandai hewan ternak dengan menindi telinganya atau mewarnai bulu dan anggota tubuhnya? Menindi berarti memberikan rasa sakit, nggak boleh. Tapi kalau mewarnai boleh saja. Ini tidak ada masalah. Mewarnai selama itu tidak menyakiti. Seperti dicontohkan di daerah saya, bahwasanya tujuan memelihara anjing itu bertujuan untuk berburu babi pada hari-hari libur ke hutan sebagai olahraga dan sambil membawa anjing ke hutan. Apa hukumnya memelihara anjing tersebut? Nggak boleh, karena jelas dia pakai berburu untuk yang haram. Yang tadi kita jelaskan itu dibolehkan kalau berburunya hal-hal yang dibolehkan, yang halal. Apa hukumnya istimna, sengaja mengeluarkan mani dengan tangan? Sama hukumnya dengan berzina? Beda. Onani itu hukumnya haram, termasuk haram, dan ini disepakati oleh para ulama. Tidak dibolehkan mengeluarkan air mani secara sengaja itu tanpa campur tangan pasangan halal. Dan ulama mengatakan ini berada di bawah zina, dia termasuk perbuatan dosa, dan ini penyakit ya, ini penyakit. Orang yang terbiasa melakukan onani itu, maka dia tidak akan merasakan nikmatnya berhubungan biologis pada saat menikah, kecuali kata para ulama memang yang lakukan adalah pasangannya, karena dengan hikmah Allah subhanahu wa ta'ala dibolehkan. Jadi boleh istri melakukan pada suaminya, boleh melakukan oral seks, itu semua dibolehkan dalam Islam. Yang tidak boleh meletakkan kemaluan di dubur, hanya itu yang tidak boleh. Yang lain masih dibolehkan selama tidak ada ikrah. Ikrah itu paksaan, gitu kan? Jadi tidak boleh. Onani hukumnya haram. Ya. Rasulullah SAW memerintahkan untuk mewarnai uban dengan warna selain hitam. Bagaimana dengan mewarnai rambut yang belum beruban atau masih hitam? Semuanya dengan warna selain hitam. Boleh saja. Ulama sepakat mengatakan boleh mewarnai selain warna hitam. Masih lama? Bolehkah akikah menggunakan kambing betina? Boleh, nggak masalah. Yang penting tidak cacat. Jadi boleh kambing betina. Apa sebabnya? Apa sebab musababnya suami bercerai dengan istrinya? Allahu alam. Ya Allahu alam. Apa sebabnya gitu? Anda sendiri bisa jawab gitu kan? Kalau dikatakan apa gambaran syar'i yang membolehkan atau apa alasan syar'i yang membolehkan suami menceraikan istrinya, nah itu boleh saya jawab tuh, gitu kan? Tapi kalau sebab musababnya ya tergantung individual. Ada orang mungkin karena dia bosan, ada orang karena ini, ada orang karena itu, godaan syaitan, tidak paham agama banyak. Bolehkah kita mendoakan selain hidayah untuk non muslim, seperti membalas salam, mendoakan kesehatan? Membalas salam boleh, tapi dengan waalaikum saja. Sudah saya jelaskan hukumnya ya. Nasrani mengatakan assalamualaikum, kita bilang waalaikum, itu saja, dan untuk kalian. Itu sesuai dengan hadis Bukhari. Tapi kalau mendoakan kesehatan, Allahu alam, saya tidak tahu. Yang boleh mendoakan hidayah. Untuk apa Anda doakan kesehatan? Hidayah lebih baik, hidayah lebih dia butuhkan, gitu kan? Semoga Allah berikan hidayah. Sudah Ustaz sekali, 10 kali doain, 100 kali doain, mungkin satu yang nyantol bisa dapat hidayah dia. Apa dalam Idul Kurban berserikat 7 orang untuk satu sapi? Ada dalilnya. Hadisnya sahih, riwayat Imam Ahmad, dibolehkan. Ya, dibolehkan untuk sapi dan unta berserikat sampai 7 orang, dan ini disepakati oleh jumhur ulama. Apa hukumnya memelihara hewan yang dilarang untuk dimakan dengan tujuan konservasi karena binatang tersebut terancam punah? Contoh harimau, burung elang, itu lain. Kalau memang diambil tujuannya untuk supaya tidak punah, dirawat, itu kan, dan itu bukan secara individual dan bukan juga diternak. Ini apa ini? Jadi insya Allah nggak ada masalah itu. Apakah sunnah membaca ta'awudz dan basmalah setelah takbiratul ihram? Iya, sunnah. Hadis Bukhari. Nabi SAW menganjurkan di rakaat pertama saja ya.
membaca a'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim, hadis sahih, dan membaca bismillah. Nabi SAW membaca bismillah. Syekh Jibril mewajibkan membaca bismillah, tetapi bismillahnya tidak jahar, tidak kerasin. Jadi Nabi SAW itu seringkali suara bismillahnya terdengar kecil dan al-fatihahnya baru besar. Itu dalam sholat. Tapi kalau di luar sholat bismillah dikerasin tidak ada masalah. Bolehkah sholat di belakang imam yang banyak melakukan bid'ah? Contohnya niat dilafatkan dan doa kunut. Boleh, nggak ada masalah. Nggak ada masalah itu. Jadi dalam hadis kan dikatakan kalau kalian sholat dan imam mengimami kalian, kalau imamnya benar dia panen pahala kalian, kalau dia salah dia dapat hukuman dan kalian tetap dapat pahalanya. Jadi ulama mengambil hukum dari hadis ini ya, bahwasanya seseorang boleh sholat di belakang orang yang melakukan bid'ah, ya, kecuali bid'ahnya mukaffirah ya. Karena kalau masalah kunut, masalah lafaz itu kan bid'ah yang bukan mukaffirah, bukan sampai mengkafirkan, itu perbuatan bid'ah yang berdosa umumnya gitu kan. Tapi kalau mukaffirah itu kayak penyembah kuburan, ya kan, memakai jimat, dukun, berkedok kiai kemudian jadi imam. Nah ini semua nggak boleh, jelas mukaffirah, ya sudah sampai pada tingkat mengkufurkan dia. Saya pernah membeli kucing untuk orang, apakah jual beli itu haram? Ya sudah saya jelaskan, tidak boleh, hukumnya haram dan Anda bertobat kepada Allah. Saat ini banyak orang yang membuat quote di sosial media dan tidak sedikit yang menukil dari Al-Quran dan hadis, seakan-akan kalimat tersebut milik dia. Apa pendapat antum? Saya tidak tahu maksudnya apa. Jadi kalau dia hanya memberikan saran ya dengan menggunakan dalil silakan, ya, gitu, nggak ada masalah. Tapi kalau maksudnya adalah mengambil firman Allah Subhanahu Wa Taala lalu dia tidak menyebutkan kalau itu firman Allah, ini ditegur, ulama larang. Jadi tidak boleh seseorang mengatakan misalnya hadis Nabi ini diambil matannya saja, isinya saja, lalu dia bilang seakan-akan statement dia itu nggak boleh. Sama dengan firman Allah, dua-duanya Al-Quran dan hadis tidak boleh, harus disebutkan qala Allah qala Rasul alaihi salatu wassalam, gitu kan. Itu yang saya ketahui. Saya adalah seorang suami yang dimana istri saya telah meninggal 9 bulan lalu. Lalu saya ingin menikah lagi. Akhwat nih, ada yang nawarin diri nih. Tetapi di dalam hati selalu merasa tidak enak dan tenang. Bagaimana kiat-kiat agar saya tidak merasa hal tersebut? Menikah segera, insya Allah hilang tuh, ya, was-wasnya hilang. Saat Allah memerintahkan para malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam alaihissalam, apakah sujud para malaikat sama dengan sujud manusia kepada Allah? Ya, itu pendapat jumhur ulama mengatakan sujudnya pada saat itu adalah sujud seperti sujud sholat kita sekarang. Mengapa selalu terjadi perbedaan dalam menentukan Idul Fitri dan Idul Adha? Mana yang harus kita ikuti? Sudah saya sering jawab, pemerintah. Selesai, kita punya MUI dan tidak usah ribut masalah itu lagi insya Allah. Bolehkah kita membaca tasbih sebanyaknya saat ruku dan sujud atau hanya 3 kali saja? Batas maksimal adalah 10 atau 11 kali. Dalam riwayat, kita harus tetap ada dalilnya ya. Jadi Nabi SAW mewajibkan membaca sekali tasbih pada saat ruku dan sujud dan menyunnahkannya 3 kali, dan beliau mengerjakan sendiri pribadi 10 sampai 11 kali. Maka ulama mengatakan batas maksimal adalah yang dikerjakan Nabi SAW, penentuan 10 sampai 11 kali. Berapa persen yang harus dikeluarkan setiap jual beli rumah? Tidak ada, ya. Nanti digabungkan dengan total harta. Anda beli tanah, bangun properti 5 rumah. Anda sekarang kembali ke haul. Ingat haul ya, perhitungan 1 tahun dari masa harta kita. Tentukan sendiri, misal saya tentukan Januari ke Januari misal, atau Ramadan ke Ramadan. Pada saat saya Ramadan saya niatkan haul yang lalu, bulan Syawal atau bulan Zulhijjah, anggaplah Januari ke Januari kalau Masehinya. Misal bulan saya niatkan haul, kan Januari nanti baru hitung nisab ya, hitung batas keluarkan zakat. Ternyata Maret saya beli tanah, kemudian saya bangun 3 bulan, Juli laku. Apakah saya langsung zakatkan? Enggak. Tunggu haul 1 tahun. Tunggu nanti digabungkan dengan total harta kita di bulan Januari. Jadi bukan pada saat transaksi itu. Jadi yang dikeluarkan zakatnya pada saat transaksi terjadi, ya itu adalah panen pertanian, gitu kan, perkebunan. Nah itu pada saat haulnya, itu pada saat panennya. Kata Allah, wa'atu haqqahu yawma hasadih. Jadi berikanlah haknya pada hari dipanenkannya, itu kan. Dan juga yang segera dikeluarkan zakatnya itu adalah harta karun yang ditemukan langsung dikeluarkan zakatnya.
Selain itu Allahu a'lam ada haul 1 tahun. Saya pernah mendapati kisah teman-teman dan anak balitanya tiba-tiba berkelakuan aneh saat maghrib, dan ada pula balita yang sering berkata ia melihat fulan padahal fulan bukanlah penghuni rumah tersebut, tidak sedang berada di rumah tersebut. Sebenarnya bagaimana cara kita melakukan penjagaan terhadap anak-anak saat maghrib, dan bagaimana menanggapi penglihatan anak atas sesuatu yang tidak kita lihat? Ruqyah sederhana, bacain ayat Al-Fatihah, ayat kursi, Al-Fatihah, Al-Falaq, An-Nas, ditiupkan di badannya. Kalau dia sering melihat, ditiupkan di arah matanya. Insya Allah dalam beberapa hari hilang itu, dengan izin Allah hilang. Tapi yakuan dengan keyakinan ya, itu namanya diruqyah, ruqyah syariah. Itu biasanya memang gangguan setan. Setan biasa masuk mengganggu anak-anak biasanya ya. Makanya anak-anak itu usahakan jangan didengarkan musik, kan gitu. Anak-anak itu dengarkan tilawah, itu termasuk cara-cara menamingnya. Kemudian sering kita membaca Al-Quran di dekat dia, sering perlihatkan dia kalau kita lagi sholat, gitu kan. Jadi gerakan-gerakan ibadah umumnya, sehingga tidak ada celah bagi syaitan untuk masuk. Dan memang waktu maghrib ini ada larangan ya, kata Nabi SAW, kalau maghrib maka masukkanlah anak-anak kalian, karena sungguhnya syaitan mulai menyebar pada waktu maghrib itu. Makanya kita mengatakan wa min syarrin ghasiqin idza waqab. Ghasiq itu waktu malam, waktu maghrib. Idza waqab pertama tiba. Jadi kita dianjurkan minta menjauhkan diri dari Allah dari awal tibanya malam, karena biasanya syaitan menyebar. Makanya lebih banyak orang maksiat di waktu malam hari. Mohon penjelasan atas beberapa pertanyaan berikut. Yang disebut ahli kitab itu siapa? Apakah ahli kitab pada masa sekarang termasuk kaum kafir? Ahli kitab Yahudi, Nasrani. Semua yang mengaku pengikut Nabi Musa Yahudi sampai hari kiamat. Semua yang mengaku pengikut Nabi Isa sampai hari kiamat namanya Nasrani. Dan duanya dalam Al-Quran disebutkan ahli kitab, gitu kan? Dua-duanya sampai hari kiamat, tidak ada batasnya. Jadi tidak bisa dibedain, karena statement Yahudi mengatakan ya Uzair anaknya Allah, dan Nasrani mengatakan Isa anaknya Allah dari zaman Nabi SAW sebelum diutus kok, bukan baru sekarang, gitu kan? Kitab mereka sudah diubah-ubah dari dulu, bukan baru sekarang. Al-Quran datang meluruskan penyimpangan itu. Jadi mereka tetap ahli kitab, karena kalau kita bilang mereka bukan ahli kitab, berarti otomatis hukum-hukum dalam Al-Quran tentang mereka juga terhapus, kan gitu. Ya, boleh menikah dengan wanita ahli kitab, tapi tetap konsepnya adalah lebih baik mukminah, lebih baik muslimah dan mukminah. Sehingga kasus misalnya setelah laki-laki meninggal, kita khawatir nanti anak kita murtad dengan dia, itu hilang, gitu kan? Keraguan-raguan masalah itu, karena kalau muslimah walaupun misalnya buruk akhlaknya kemudian cerai, tidak mungkin dia bawa murtad anaknya, gitu kan? Sangat kecil kemungkinan. Beda kalau mu'allaf, gitu kan? Maka jauh lebih aman kalau menikah dengan muslim dan muslimah. Beberapa teman ana bersahabat dengan non muslim. Sebenarnya apa batasan kita sebagai muslim dan muslimah dalam pergaulan non muslim? Boleh saja, nggak ada masalah, nggak ada masalah. Para sahabat Nabi banyak yang berteman dengan orang-orang kafir, banyak. Ada yang berteman dengan orang-orang Yahudi di Madinah, gitu kan? Nabi SAW itu bersahabat dengan pendeta Yahudi, bersahabat dekat. Yang Nabi utang sampai 20 sak kurma itu, 20 genggam kurma itu kena sahabat Nabi SAW. Abdullah bin Salam yang masuk Islam akhirnya pendeta Yahudi itu adalah teman Nabi SAW. Jadi boleh berteman, tapi pada batasan tidak boleh memberikan dukungan terhadap ibadah mereka, dan tidak boleh sampai mereka mengganggu akidah kita. Ustaz, saya mengagumi kecerdasan ilmu seorang ustaz atau guru yang saya ikuti tiap tausiah dan kajian yang beliau berikan melalui video, hingga berharap anak saya berjodoh dengan anaknya. Padahal anak belum tentu serupa bapaknya. Keinginan seperti ini apakah boleh? Apakah saya nggak ada apa-apa atau tidak ada sekufu dengan beliau? Tidak ada masalah, karena kita lihat orang itu soleh, kita berharap nanti anak kita sejodoh dengan anaknya, bisa saja, Allahu a'lam. Ya kan gitu. Waktu contohnya, jadi boleh ya, bukan aib Bapak Ibu sekalian, bukan aib pada saat saya punya anak misalnya, kemudian saya tawarkan kepada seorang yang soleh, itu bukan aib. Makanya Hafsah radhiyallahu anha, istri Nabi SAW ya, sebelum jadi istri Nabi itu sempat waktu sudah Umar anggap butuh suami, itu Umar keliling tuh. Umar datangin Abu Bakar pertama, wahai Abu Bakar, Hafsah sudah layak jadi istri, nikahilah. Jadi di sini Umar mencari siapa yang bisa menjadi anak mantunya yang paling soleh, yang dianggap cocok sama dia. Dia nggak datangin orang-orang sembarangan, tapi Abu Bakar yang datangin. Abu Bakar bilang, saya nggak ada hajat. Dia datangin Utsman bin Affan, wahai Utsman, Hafsah layak dinikahi, nikahilah. Ya, kata Utsman, saya sekarang tidak punya hajat, gitu kan. Ditolak oleh Utsman dengan cara baik-baik.
Lalu Umar kembali dan sholat malam lalu berkata, ya Allah berikanlah jodoh terbaik untuk anakku Hafsah yang bisa membantunya dunia dan akhirat. Lalu Nabi SAW besok melamarnya. Dan dilamar oleh Nabi SAW dari doanya Umar. Tapi di sini kita ambil pelajaran, boleh seseorang, memang itu malah dianjurkan seorang ayah mencari jodoh yang baik buat anaknya. Ya, itu tidak ada masalah. Seorang ibu juga begitu. Kan gitu kita berharap mudah-mudahan dengan ayahnya orang soleh, anaknya pun jadi soleh, insya Allah mudah-mudahan gitu kan, mudah-mudahan. Tapi kalau kita lihat misalnya ayahnya soleh, kemudian anaknya tidak misalnya, ya kita jangan jadikan patokan, gitu kan, belum tentu. Nabi Nuh alaihissalam nabi, tapi anaknya meninggal dalam keadaan kafir, itu bukan mustahil.